القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd. Saudaraku, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanir Rahim, atas segala limpahan yang Allah Subhanahu wa taala, segala limpahan nikmat yang Allah anugerahkan bagi kita semuanya. Alhamdulillah, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak putus-putusnya Allah anugerahkan bagi kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala di dalam segala apa yang sedang kita jalani, yang kita jalani dalam kehidupan ini, seringkali kita tidak mensyukuri nikmat-nikmat dasar yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagi kita. Banyak nikmat-nikmat dasar yang sebagaimana Nabi SAW pernah sebutkan dalam sebuah hadis. Dan ini hendaklah menjadi sebuah perenungan bagi kita semuanya, bahwa apapun yang sedang kita tangisi, apapun yang sedang kita ratapi, seringkali bukanlah bagian dari nikmat pokok yang saat ini yang semestinya sesuatu yang harus selalu dan senantiasa kita syukuri. Nabi SAW bersabda, "Man asbaha aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, walahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Barang siapa yang di pagi hari dia dalam kondisi aman sentosa, tidak ada ancaman sedikit pun terhadap dirinya. Dan yang kedua, dia sehat walafiat. Yang ketiga, apa yang dia makan hari itu ada, maka seakan-akan dia telah memiliki dunia dan semua isinya. Kondisi aman, ini nikmat yang besar, yang jarang sekali kita mensyukuri nikmat keamanan ini. Seringkali kita tidak melihat bahwa kondisi kita berada di rumah dengan tenang, dengan keluarga, dengan istri dan anak-anak kita. Kita keluar rumah dengan santai, dengan tenangnya. Ya, kita bertemu dengan siapapun, berdiskusi, menerima telepon dari siapapun, atau menelpon siapapun, kita tidak merasa sedikit pun merasa terancam, atau khawatir diintimidasi dan yang lain sebagainya. Itu adalah nikmat besar yang jarang sekali kita mensyukuri nikmat itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada suku Quraisy dalam salah satu surat yang termasuk surat yang terpendek di dalam Al-Qur'an. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Allah sebutkan الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi makan kepada mereka sehingga mereka terbebas dari rasa lapar dan memberikan keamanan bagi mereka sehingga mereka selamat dari rasa kekhawatiran. Nikmat aman saudaraku fillah adalah nikmat yang sangat besar. Kemudian yang kedua, sehat walafiat. Sehat ini, dan kita saat ini merasakan betapa besarnya dan betapa mahalnya nikmat sehat. Betapa manusia ya dengan segala kondisi resesi, depresi, apapun namanya. Oleh pakar-pakar ekonomi mereka menyebutkan tentang kondisi yang dihadapi oleh seluruh negara yang ada di muka bumi ini. Kita menyadari bahwa hilangnya potensi dan peluang usaha, hilangnya sebagian dari harta kita, hilangnya emas dan perak, hilangnya segala ini semuanya tidak sebanding dengan kesehatan yang Allah anugerahkan bagi kita. Kita mau membayar berapapun asal kita sehat. Kita mau melakukan apapun. Ya, kemarin sebelum terjadinya wabah ini, setiap kita mungkin berpikir dan membuat target-target. Baik terkait tentang usaha, baik terkait tentang politik, dan yang lain sebagainya. Namun kita menyadari, saat ini, dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan ini, ternyata target-target yang telah kita canangkan jauh-jauh hari, awal tahun kemarin, dan yang lain sebagainya, bukanlah satu-satunya yang harus kita kejar dan kita cari. Ternyata ada yang jauh lebih berharga. Dan ini disepakati, diamini oleh seluruh muka bumi, yaitu kesehatan kita, kesehatan seluruh umat manusia. Walahu qutu yaumihi, dan apa yang dia konsumsi hari itu ada. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha. Ketika apa yang dia makan hari itu ada, kita tidak peduli dengan apa menunya. Karena kita menyadari dalam kondisi seperti ini,
Subhanallah, di awal-awal pandemi begitu banyak berita yang diangkat di media kita tentang beberapa rumah tangga yang mereka sampai membutuhkan bantuan, dan berita ini mungkin saat ini sudah mulai tenggelam. Tapi saya yakin masih banyak di antara kita yang masih menghadapi kesusahan yang sangat berat untuk mencukupi kebutuhan makan bagi dirinya. Dan ini ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Apa yang kita makan hari ini ada. Kita tidak peduli dengan apa itu menunya. Tapi apa yang Allah berikan, walaupun cuma sekedar nasi dengan sambal, dengan gorengan tempe dan tahu, itulah sebuah nikmat yang besar ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kemudahan bagi kita untuk mengkonsumsinya, merasakan manis, merasakan asin, dan merasakan makanan-makanan ini masih bisa merasa lapar dan kenyang. Jadi apa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini adalah nikmat yang besar. Karena juga kita melihat bahwa di antara ciri terjangkitnya virus ini adalah hilangnya perasa dan pembauan pada diri seseorang. Di saat itu ketika seseorang terkena, maka dia tidak bisa lagi merasakan mana yang manis, mana yang pahit, mana yang pedas dan yang lain sebagainya. Hilang semua nikmat itu. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita menyadari bahwa kondisi pandemi ini sangat berdampak kepada banyak sektor ekonomi dalam, bukan hanya bagi negeri kita, namun bagi seluruh masyarakat yang ada di muka bumi. Saya membaca di salah satu artikel ekonomi yang membahas tentang dampak negatif perekonomian, dan secara spesifik adalah Indonesia akibat wabah virus corona ini. Dan ini berita ini diangkat pada bulan April. Artinya kondisi yang terjadi saat ini akan jauh lebih dahsyat ketimbang apa yang sudah disampaikan oleh media ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Disampaikan di dalam media ini bahwa diantaranya adalah sampai April lebih dari 1,5 juta karyawan putus kerja, dan di rumah, antara putus kerja dan dirumahkan, dan di mana 1,2 juta pekerja itu berasal dari sektor formal, 265.000 dari sektor informal. Juga Purchasing Managers Index Indonesia di bawah level 50, yakni hanya 45,3 pada Maret 2020. Ketiga, lebih dari 12.703 penerbangan di 15 bandara dibatalkan sepanjang Januari Februari. Jika bicara sampai bulan ini, kita sudah tidak bisa menghitungnya. Dengan rincian 11.680 penerbangan domestik dan 1.023 penerbangan internasional. Keempat, sekitar 207 miliar rupiah kehilangan pendapatan di sektor pelayanan udara. Dan dengan sekitar 48 miliar kehilangan disumbangkan oleh penerbangan dari Cina. Kelima, angka turis menurun hingga 6.800 per hari, khusus turis dari Cina. Keenam, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia memperkirakan penurunan tingkat okupasi di sekitar 6.000 hotel di Indonesia dapat mencapai 50%. Ini bisa mempengaruhi turunnya devisa pariwisata lebih dari setengah tahun lalu. Ketujuh, impor Indonesia sepanjang Januari sampai Maret 2020 turun 3,7%. Kedelapan, inflasi pada bulan Maret 2020 tercatat sebesar 2,96%. Ini saat ini sudah lebih dari ini. Yang disumbangkan oleh kenaikan harga emas, perhiasan, serta beberapa harga pakan yang melonjak. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah salah satu sedikit gambaran tentang kondisi ekonomi yang dihadapi oleh negeri kita akibat terjadinya wabah ini. Sehingga sebagian orang beranggapan bahwa rezekinya dihambat atau bahkan dimakan oleh virus corona, oleh adanya virus ini, adanya wabah ini. Apakah benar demikian? Data-data ini, ikhwatal iman, kita masih bisa melihat lagi, ternyata di luar ini banyak lagi orang-orang yang sedang tertawa, sedang bahagia, sedang senang, sedang mendapatkan keuntungan-keuntungan besar dengan adanya pandemi ini. Sedikitnya kita melihat, misalnya alat-alat kesehatan seperti masker dan yang lain sebagainya, sehingga membuat beberapa perusahaan garment pun sampai mengalihkan produksinya menjadi produksi masker. Juga kita melihat misalnya makanan-makanan siap saji, industri-industri hulu di dalam industri makanan, ya, antara telur, daging, ikan dan yang lain sebagainya. Juga kita melihat misalnya saat ini yang lagi tren, lagi rame, sepeda misalnya, ya, dan banyak lagi jenis industri yang pada saat ini ketika sebagian orang meratap, menangis, dan lain sebagainya,
malah mereka mendapatkan keuntungan yang berlebih. Dan ini menyadarkan kepada kita. Itulah hakikat kehidupan dunia yang Allah Subhanahu wa taala ujikan bagi setiap kita. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam surat Al-Anbiya Allah berfirman, kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ujian dunia yang sedang kita hadapi ini tidak identik dengan cinta dan bencinya Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Walaupun ya adanya cobaan-cobaan ini adalah akibat dari dosa yang dilakukan oleh seseorang. Namun sebagian kita menduga, sebagian kita mengira, ketika rizkinya lancar, artinya dia sedang disayang oleh Allah. Sebagian lagi mengira bahwa ketika rizkinya sempit, Allah sedang murka kepadanya. Dan ini Allah ingatkan di dalam surat Al-Fajr. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ. Manusia mereka beranggapan ketika Allah Subhanahu wa taala mengujinya, فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ. Allah sebutkan dengan kata ibtala. Artinya dari kata bala, ujian. Fa'akramahu wa na'amahu. Allah muliakan dia. Allah beri nikmat kepadanya. Fayaqulu rabbi akraman. Dia berkata, Tuhanku sedang sayang, sedang memuliakan aku. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Adapun ketika diuji oleh Allah dengan disempitkan rizkinya, fayaqulu rabbi ahanan. Dia berkata, Tuhanku sedang menghinakan diriku, sedang tidak sayang, sedang murka kepada aku. Ikhwatal iman, Allah tegaskan kalla. Bukan demikian. Karena apa yang Allah tentukan di dalam kehidupan dunia ini adalah bagian dari ujian yang memang Allah Subhanahu wa taala ujikan bagi kita semuanya. Kita diuji dengan keburukan, diuji dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam surat Al-Baqarah, "Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin." Sungguh pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa sedikit rasa takut, sedikit rasa lapar, sedikit kekurangan harta dan buah-buahan, dan kehilangan jiwa dan nyawa. Wabasyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang yang sabar. Allah sebutkan ujian itu tidak sebanding, sedikit. Ya, ujian ini tidak akan memakan habis 100% kehidupan kita. Hanya sekian persen dari kehidupan kita. Namun kita alhamdulillah bisa berbicara dengan baik. Kita bisa bernyapa saudara kita dengan baik. Panca indera kita berfungsi dengan baik. Dan ini semuanya adalah nikmat-nikmat besar. Yang seringkali kita lupa akan hal itu, ikhwatal iman. Kemudian kita hanya fokus kepada hal-hal yang remeh terkait dengan berkurangnya saldo kita. Berkurangnya, menipisnya dompet kita. Dan yang semisalnya. Sedangkan kita hidup bukan dengan itu. Ya, kita hidup yang paling utama adalah ketenangan di dalam jiwa kita. Kebahagiaan yang ada di dalam hati kita. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Kita harus menyadari, terutama kita hamba Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita iman. Dan iman yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari rukun iman yang 6 telah disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adanya iman yang ke-6, yaitu iman kepada takdir. Iman kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Antara iman itu mengajarkan kepada wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarri, yaitu engkau beriman kepada takdir, kepada ketetapan Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Dan di antara konsep keimanan kepada takdir adalah meyakini bahwa sebagaimana seringkali kita mengatakan bahwa jodoh, ajal, rizki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini selalu dan seringkali di bibir kita. Kita katakan bahwa jodoh di tangan Allah, rizki di tangan Allah, diatur oleh Allah, ajal diatur dan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita menyadari hal itu, apa yang mesti kita lakukan ketika terjadi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tidak perlu pusing memikirkan tentang hal-hal tersebut karena ini sudah ditentukan dan diatur. Yang harus kita pusingkan adalah bagaimana kita menegakkan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau menyampaikan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Nabi SAW telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis
dan beliau adalah orang yang jujur dan sangat dipercaya. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawma. Sesungguhnya masing-masing kalian dikumpulkan, disempurnakan penciptaannya di dalam rahim ibunya 40 hari. Thumma yakunu fi dzalika 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian dari 40 hari pertama ini berubah ya dari bersatunya sperma dan sel telur menjadi segumpal darah dalam 40 hari berikutnya. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan min mithla dzalik. Dari 40 hari yang kedua ini yang segumpal darah, maka menjadi kemudian bertambah ke 40 hari yang ketiga berubah menjadi segumpal daging. Tsumma yursalul malak. Ketika 40 hari yang ketiga ini, ketika kita di dalam rahim ibu kita usia 120 hari, Allah mengutus malaikat. Fayunfakhu fihi ruh. Kemudian di 40 hari yang ketiga ditiupkannya ruh. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin. Kemudian diperintahkan untuk mencatat 4 perkara untuk janin yang bakal lahir ini, yang bakal berkembang dan tumbuh di dalam rahim sang ibu. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'id. Dengan untuk mencatatkan tentang 4 perkara untuknya. Mencatat tentang rezekinya, ajalnya, amal perbuatannya, dan apakah dia celaka atau bahagia. Di dalam hadis ini di antara hadis yang mengajarkan kepada kita iman kepada takdir. Dan itu adalah bagian dari yang gaib yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Nabi SAW menyampaikan akan hal ini, karena apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam ketetapan beliau yang lain, di dalam Sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadiral khalaiqi qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50 alf sanatin wa qala wa kana 'arshuhu 'alal ma." Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdir seluruh makhluk sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan takdirnya bagi seluruh makhluk. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah sesuatu yang telah ditegaskan dalam banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, dan di kesempatan ini insyaallah kita akan secara spesifik membicarakan tentang 2 perkara. Bahwa ajal kita bukan di tangan Covid. Bahwa rizki kita bukan di tangan Covid, tapi di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita melihat bahwa tidak semua manusia terkena wabah ini. Tidak semua orang yang berdekatan dengan pasien harus dia mati. Tidak semua orang terkena, walaupun wabah ini tidak kita lihat, virus ini tidak kita ketahui kemana menjangkitnya, siapa yang terkena dan lain sebagainya. Tapi tidak semua menjadi korban. Dan ini menunjukkan bahwa bukan mereka yang menentukan, bukan virus-virus yang tidak terlihat ini yang menentukan. Tapi Al-Hayyul Ladzi La Yamut, Zat yang maha hidup. Al-Hayyul Qayyum, Zat yang maha hidup, yang maha berdiri. Al-Muhyil Mumit, yang maha menghidupkan dan maha mematikan. Dialah satu-satunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatan iman rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Ali Imran ayat 145, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ. Tidak akan terjadi satu jiwa pun yang mati meninggal dunia kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kitaban muajjalan, sebuah ketetapan yang telah ada batas waktu yang telah Allah tentukan. Namun Allah ingatkan, ya, di dalam ayat ini Allah juga tegaskan, "Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha." Barang siapa mengharapkan imbalan dunia, kami berikan sebagian dari dunia itu. Dan barang siapa mengharapkan imbalan di akhirat, kami akan balas kepadanya. Wa sanajzis syakirin, dan kami akan berikan balasan tambahan bagi orang-orang yang bersyukur. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana kita bersikap terkait dengan ajal dan ketentuan yang telah Allah tentukan. Bahwa kita tidak akan meninggal dunia kecuali dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketetapan itu telah ditentukan oleh Allah jauh-jauh hari
sebelum kita ada di muka bumi. Namun di balik ketetapan itu, kita menyadari bahwa kehidupan bukan sekedar kehidupan dunia. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Maka jika kita mengejar kesenangan dan hanya mencari dunia, dia hanya mendapatkan beberapa remahan dari kehidupan dunia. Kita melihat tidak semua orang yang bercita-cita mendapatkan kesuksesan dalam arti materi, berapapun yang dia mau, berapapun yang menjadi visi dan misinya, dia tidak mendapatkan seperti yang dia tetapkan. Namun, wa may yurid thawabal akhirah, barang siapa yang mengharapkan imbalan di akhirat, nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Kami berikan balasan baginya di akhirat dan kami berikan tambahan bagi orang-orang yang bersyukur. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Juga di surat Al-A'raf ayat 34, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa likulli ummatin ajal, wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Setiap umat ada ajalnya, ada batas ketetapan waktu yang telah Allah tentukan. Kita ini sebelum terlahir di muka bumi, kita telah ditentukan sebagaimana hadis yang telah kita bahas di awal tadi, bahwa setiap kita telah ditentukan paket usia yang akan kita habiskan di kehidupan dunia ini. Dan sejak hari kita keluar dari rahim ibu kita, sejak hari itu sampai hari ini, kita terus memanfaatkan paket usia yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan bagi masing-masing kita. Allah telah menegaskan setiap umat ada batas akhir dari paket usia yang telah Allah berikan kepadanya. Dan jika telah habis paket itu, jika telah habis jatah usia yang telah Allah berikan bagi kita, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Sebentar pun dia tidak akan bisa menunda dan tidak mungkin dia juga mempercepatnya. Sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bagi dirinya. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Sebagian orang-orang munafik di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam, mereka beranggapan, kenapa kita masih disyariatkan jihad, perang, menghadapi musuh di medan perang? Andai kata kita tidak berjihad, tidak ada syariat perang, kita duduk di rumah kita, duduk manis, menikmati kesenangan kita dengan keluarga dan lain sebagainya, insya Allah kita tidak akan cepat-cepat mati. Itu anggapan sebagian orang-orang munafik di masa Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala jawab asumsi ini. Ya, di dalam surat Ali Imran ayat 154 Allah tegaskan, yaquluna law kana lana minal amri syai'un ma qutilna hahuna. Mereka berkata, jika kami memiliki kuasa untuk bisa tidak berangkat perang, maka kami tidak akan mati di medan perang. Maka Allah jawab, qul law kuntum fi buyutikum labaraza alladhi kutiba alaihimul maut labaraza alladhina kutiba alaihimul maut ila kutiba alaihimul qatl ila madaji'ihim. Sampaikan kepada mereka, andai kata kalian berada di rumah-rumah kalian dan telah ditetapkan ajal bagi kalian, maka kalian akan keluar rumah, akan menjemput di mana kalian telah ditentukan ajal oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyabtaliyallahu ma fi sudurikum waliyumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bidzatis sudur. Dan agar Allah Subhanahu wa taala menguji apa yang ada di dalam dada-dada kalian, keimanan kalian, dan agar Allah memurnikan keimanan yang ada di dalam hati-hati kalian. Dan Allah Maha tahu tentang apa yang ada di dalam hati kalian. Maka kita melihat ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, berapa sering di antara kita yang enak di rumahnya, di tempat asalnya, kemudian dia berangkat keluar kota, niatnya untuk menghadiri undangan, untuk melakukan ini dan itu, tanpa disadari ternyata dia menjemput malakul maut di tempat itu. Dia tidak tahu, dia tidak menyadari akan hal ini. Terdapat sebuah riwayat yang seringkali dikutip oleh para ulama, kisah Nabi Sulaiman alaihissalam, yang sekali waktu Nabi Sulaiman ini sedang bertemu dengan beberapa orang-orang dekatnya. Dan di saat itu juga beliau didatangi oleh malakul maut, malaikat pencabut nyawa. Yang malaikat pencabut nyawa berkunjung kepada Nabi Sulaiman. Ketika malaikat pencabut nyawa ini duduk bersama Nabi Sulaiman, ada salah seorang yang di majelisnya Nabi Sulaiman merasa ketakutan dengan apa yang dilihatnya. Dari malaikat mencabut nyawa yang berupa seseorang, sosok manusia yang memperhatikan orang tersebut. Maka orang ini berbisik kepada Nabi Sulaiman, tolong jauhkan saya dari sini. Saya minta tempatkan saya yang jauh dengan kemampuanmu, mukjizatmu dengan mengirim angin.
tempatkan aku di tempat yang jauh, di India. Maka Nabi Sulaiman pun mengirimkan dia ke India. Subhanallah. Tidak lama malakul maut pergi. Dan tidak lama lagi bertemu lagi dengan Nabi Sulaiman. Dan Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau pada saat di majelisku engkau memperhatikan seseorang terus seperti itu? Seperti sehingga membuat orang itu ketakutan. Apa jawab malakul maut? Kata malakul maut, wahai Nabi Sulaiman, saya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut nyawa seseorang, yaitu orang tersebut. Namun aku diperintahkan oleh Allah untuk mencabut nyawanya di India. Tapi saya terkejut ternyata dia ada di sebelahmu. Maka aku berpamitan dan aku pergi ke India. Ternyata aku mendapati orang itu di sana. Sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, juga kita melihat bagaimana sebagian besar mereka yang lari di medan perang, malah mereka yang mati. Sebagian mereka yang berani dan maju dan maju dan maju, mereka malah mendapatkan umur yang cukup, umur yang lebih, dan tidak sedikit dari mereka yang malah tidak mati di medan perang. Sebagai contoh, sahabat Khalid ibn al-Walid radhiyallahu anhu. Khalid ibn al-Walid, sejak dia menyatakan dirinya sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia selalu berjihad di jalan Allah, selalu maju, selalu di barisan yang terdepan, tidak pernah mundur, berharap mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Khalid ibn al-Walid. Namun Allah Subhanahu wa taala tidak mentakdirkan beliau untuk mati di medan perang. Maka ketika beliau disakit akhir hayatnya, beliau di pembaringannya, beliau menangis terseduh-seduh. Khalid bin Walid menangis, ditanya, Khalid, kenapa engkau menangis terseduh-seduh? Kata Khalid bin Walid, saya ini berharap mati di medan perang. Tapi ternyata malah saya mati di tempat tidur saya seperti seorang pengecut, seperti seorang penakut. Saya berharap mati di medan perang, tapi kenapa saya mati di tempat tidur saya? Ikhwatal iman, ini sangat bertolak belakang dengan realita sebagian besar kita yang berharap mati dengan nyaman di rumah kita atau di rumah sakit. Tapi Khalid bin Walid, saya berharap mati di medan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia malah meratapi matinya yang seperti itu. Matinya di tempat tidur. Seperti orang-orang pengecut, kata beliau. Radhiyallahu anhu wa ardhah. Namun sebagian sahabat yang ada bersama beliau menghiburnya dengan mengatakan, wahai Khalid, anta sayfun min suyufillah. Engkau adalah salah satu pedang dari pedang-pedang Allah Subhanahu wa taala. Dan pedang Allah tidak patah di medan perang. Pedang Allah tidak akan mungkin patah di tangan musuh. Pedang Allah akan selalu terhunus dan tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jika kematian telah tiba waktunya pada diri seseorang, maka tidak ada tempat bersembunyi baginya dimanapun dia berada. Mau di dalam bumi sekalipun, di langit manapun dia berada. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, wa man nazalat bi sahatihi al-manaya fala ardun taqihi wala sama'u. Barang siapa yang jika kematian telah tiba bagi orang tersebut, maka dia tidak akan bisa bersembunyi dimanapun dia berada, apakah di bumi ataupun di langit. Sebagaimana dalam salah satu riwayat yang disampaikan oleh Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah terkait tentang Nabiullah Idris alaihi salam. Ketika Allah berfirman, wa rafa'nahu makanan 'aliyya, bahwa Idris alaihissalam kami tempatkan dia di tempat yang tinggi. Malakul maut, sebagaimana disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir, ya, beliau menyampaikan bahwa dalam salah satu riwayat beliau mengatakan bahwa Allah memerintahkan malaikat mencabut nyawa untuk mencabut nyawanya Nabi Idris di langit yang keempat. Subhanallah. Malakul maut sam'an wa ta'ah, sami'na wa ata'na, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berangkat ke langit keempat dan ternyata dia mendapati Nabiullah Idris alaihissalam di sana untuk dicabut nyawanya oleh Allah, oleh malakul maut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana ajal itu di tangan Allah, demikian pula dengan rezeki. Bahwa setiap apa yang telah Allah tetapkan pasti tidak akan kemana-mana. Tidak akan ada yang bisa menghalangi. Apapun itu, mulai makhluk yang paling kecil sekalipun, yaitu virus dan bakteri. Apapun nama virusnya, COVID-19, COVID-20, COVID berapapun dia, ya, ataupun makhluk yang paling besar atau kekuasaan negara yang sehebat apapun untuk menutup keran rizki yang telah Allah tetapkan bagi diri seseorang, tidak akan mungkin bisa dihalangi
oleh siapapun yang ada di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala telah tegaskan dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha." Apapun yang melata di muka bumi, tanggung jawab Allah yang di dalam mengatur rezekinya. Allah yang bertanggung jawab mengatur rezekinya. Allah tahu di mana dia bertempat tinggal. Allah Maha tahu di mana dia menyimpan barang persimpanannya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, kullun fi kitabim mubin. Semuanya telah ditentukan dengan dicatat dengan rapi di dalam sebuah kitab yang sangat nyata. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam surat Az-Zariyat, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat 22 dan 23, "Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqum mithla ma antum tantiqun." Dan di langitlah telah ditentukan rezeki kalian dan apa yang telah dijanjikan bagi kalian. Dan demi Allah Subhanahu wa taala, Tuhannya langit dan bumi, itu adalah sesuatu yang benar sebagaimana yang kalian ucapkan. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Rezeki telah diatur rapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu mengkhawatirkan adanya apapun itu, karena rezeki di tangan Allah. Kita, tanggung jawab kita adalah menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab kita dalam kehidupan ini yang Allah wajibkan bagi kita, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Ikhwatal iman, ada seseorang pernah mengeluh kepada seorang alim ulama terkait tentang susahnya pendapat, susahnya rezeki, pendapatan yang berkurang dan yang lain sebagainya, dan melonjaknya harga-harga barang. Kemudian dia mengatakan, "Ya Syekh, bagaimana nasib kita, bagaimana begini dan begitu." Maka orang alim ini berkata, "La ubali, law kanat habbata sya'irin bidirham, fa inna alayya an a'budahu kama amarani wa alayhi an yarzuqani kama wa'adani." Aku tidak peduli, kata Syekh ini. Aku tidak peduli. Walaupun harga satu bulir gandum sama dengan 1 dinar emas. Dengan 1 dinar emas, 4 gram emas. Saya tidak peduli. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan bagiku untuk beribadah menyembahnya. Aku hanya menjalankan tanggung jawab itu. Dan tanggung jawab Allah untuk mengatur rezekiku, sebagaimana Allah telah janjikan kepada aku. Kemudian beliau membacakan firman Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minkum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Aku tidak mengharapkan rezeki dari manusia. Aku tidak mengharapkan mereka memberi makan kepada aku. Namun Allah Ar-Razzaq, innallahu war-Razzaq, Allah Maha memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kokoh. Abu Nuaim di dalam Hilyatul Awliya, beliau meriwayatkan sebuah hadis yang layak untuk kita renungi, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ruhal qudusi nafatha fi raw'i anna nafsan lan tamuta hatta tastakmila ajalaha wa tastaw'iba rizqaha. Fattaqullah wa ajmilu fit talab wa la yahmilanna ahadakum istibta'ur rizqi an yatlubahu bi ma'siyah. Fa inna Allah ta'ala la yunalu ma 'indahu illa bi ta'ah." Nabi SAW bersabda bahwa malaikat Jibril telah berbisik ke dalam hatiku. Apa yang dibisikkan? Bahwa satu nyawa, satu jiwa tidak akan mati sampai setelah selesai habis ajalnya. Dan setelah selesai habis jatah rezeki yang telah Allah berikan kepadanya. Artinya ajal dan rezeki ini telah ditetapkan oleh Allah. Selama nyawa kini masih ada dalam raga kita, selama kita masih menghembuskan nafas, selama itu juga rezeki belum terputus pada diri seseorang. Maka Nabi bersabda, "Fattaqullah." Bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepadanya, jalankan perintahnya, jauhi larangannya, wa ajmilu fit talab, dan carilah rezeki dengan cara yang baik. Carilah rezeki dengan cara yang baik. Jangan sampai lambatnya rezeki yang kamu rasakan membuat kalian mencarinya dengan cara dosa dan maksiat, menipu, berbuat dosa, mencuri, korupsi, dan yang lain sebagainya, berbuat maksiat. Fa inna Allah ta'ala ma 'indahu la yunalu illa bi ta'ah. Karena rezeki itulah rahmat. Rezeki adalah suatu kebaikan. Dan
rahmat dan kebaikan itu tidak bisa diraih kecuali dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah, sampai Nabi SAW menegaskan dengan penegasan yang lebih dahsyat dari itu semuanya, bahwa seseorang, kita ini, jika ditanya tentang ajal dan rizki, mana yang kita harapkan semakin dekat kepada diri kita, ajal atau rizki? Ya, kita berharap rizki lebih dekat kepada kita. Ajal kita berharap sejauh-jauhnya kita hindari. Ini kenyataan harapan setiap manusia, ya, supaya ajal semakin jauh, rizki semakin dekat. Namun apa penegasan Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Nuaim di dalam Hilyatul Auliya? Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, "Lau anna ibna Adam farra min rizqihi kama yafirru minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Andai kata salah seorang dari anak manusia ini lari dari rizkinya seperti dia lari dari kematian, dia akan dijemput oleh rizkinya seperti dia dijemput oleh kematian. Tidak akan mungkin kita menghindar. Tidak akan mungkin kita menghindar. Lari dari rizki kita seperti kita lari dari kematian. Seseorang berusaha semaksimal mungkin, ya, dia stay di rumahnya, dia mengisolasi habis dirinya, termasuk juga kepada kerabat dan saudaranya. Dia tidak mau bertemu dengan siapapun dan apapun, bahkan misalnya, ya, dia pakai hand sanitizer setiap detik dan waktu. Ya, dia pakai maskernya di mana-mana. Dia pakai face shield lagi. Dia betul-betul tidak mau bertemu dengan siapapun yang ada dan yang dia kenali. Ya, sangat-sangat menjaga dirinya. Berapa banyak yang model seperti ini? Ya, kita membaca di awal. Saya pernah mengikuti ketika awal-awal pandemi ini, ada seseorang, ya, pertama kali negara Italia terkena COVID-19, pasien pertamanya adalah seorang kakek-kakek yang tidak pernah kemanapun, tidak berinteraksi dengan siapapun. Dia orang-orang yang betul-betul stay di rumahnya dan tidak banyak berinteraksi dengan manusia. Apalagi yang ketika itu pandemi ini pertama kali dari Wuhan, dari Cina. Bagaimana bisa sampai ke Italia kena kepada seseorang yang sama sekali tidak berinteraksi, bertemu dengan sesama orang Italia saja tidak, apalagi sampai dari orang dari Wuhan. Inilah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Juga coba kita perhatikan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan kepada kita tentang konsep ajal dan rizki ini. Dalam Sahih Muslim, Ummu Habibah radhiyallahu anha, beliau salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau sekali waktu berdoa, dan biasa manusia ini berharap rizkinya lancar, banyak melimpah, hidupnya lama, langgeng bersama keluarga dan orang-orang yang dicintainya. Dia bisa melihat anaknya tumbuh berkembang. Dia melihat cucunya, mantu cucunya. Dia berharap seperti itu. Dan tetap ditemani oleh orang-orang yang dia sayangi, suami, orang tua, saudara, dan yang lain sebagainya. Di antaranya adalah Ummu Habibah radhiyallahu anha. Beliau berdoa, Allahumma mati'ni bi zawji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi Abi Sufyan wa bi akhi Muawiyah. Ya Allah, langgengkan hidupku, panjangkan usiaku, agar aku bisa selalu hidup bersama suamiku Rasulullah SAW. Agar aku juga hidup bersama orang tuaku Abu Sufyan dan saudaraku Muawiyah. Nabi SAW mendengar doa ini, beliau bersabda, Innaki sa'altillah li ajalin madrubah, wa atharin mautu'ah, wa arzaqin maqsumah. Sesungguhnya engkau meminta kepada Allah terkait tentang ajal-ajal yang telah ditetapkan, tentang jejak-jejak yang telah ditentukan, dan rizki-rizki yang telah terbagi. Ini disabdakan oleh Nabi SAW. Kemudian Nabi tegaskan, La yu'ajjilu syai'an qabla hillihi, wa la yu'akhiru minha ba'da hillihi. Yang tidak akan bisa disegerakan sebelum ketentuan yang telah ditentukan, dan tidak akan bisa ditunda ketika ketentuan itu telah ditetapkan. Ini terkait dengan kehidupan kita. Kita berharap bisa tetap walaupun seusia berapapun orang tua kita tidak pergi meninggalkan kita, saudara-saudara kita yang kita cintai, anak-anak yang kita cintai, cucu-cucu kita. Namun itu adalah rezeki, ajal yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tapi kehendak Dia yang telah menetapkan kehidupan dan kematian. Allah Subhanahu wa taala.
Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Nabi mengajarkan doa yang terbaik, etika yang terbaik. Mau panjang umur sepanjang apa? Ya, kita semuanya, antum semua yang ada dengan yang menghadiri acara ini, berapa kita harapkan sisa usia kita? Insya Allah 30 tahun dari sekarang. Rata-rata sebagian besar kita sudah tidak ada lagi di muka bumi. 30 tahun dari sekarang. 40 tahun. 50 tahun lagi. Anggap 50 tahun lagi dari saat ini. Bagaimana keadaan kita? Andai kata pun kita diberi jatah hidup 50 tahun dari sekarang. Masih diberi kehidupan oleh Allah. Rata-rata usia kita, ya Allah, 100 tahun. Mungkin insya Allah doa yang kita panjatkan ketika kita sudah menginjak 80-an up dari usia kita akan minta, ya Allah cepat panggil saya. Saya sudah menjadi manusia yang paling merepotkan keluarga, anak, saudara, dan yang lain sebagainya. Ya, kita memegang sendok dengan gemetaran, berjalan dengan susah payah, tidur sudah tidak berani lagi tidur berbaring karena kita lebih banyak tidur duduk. Ya, mungkin sudah tidak bisa lagi menahan buang air kencing, buang air kotoran kita, la haula wala quwata illa billah. Penuh dengan maaf dan maaf hidup ini. Ini kenyataan hidup ketika usia dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengajarkan bagaimana semestinya sikap kita menghadapi kenyataan kehidupan dunia. Walau sa'altillah an yu'afiyaki min azabin finnar wa azabin fil qabr lakana khairan laki. Mintalah kepada Allah agar kita dijaga kehidupan kita, dijaga iman kita, dijaga ketika kita meninggal dunia agar terlindung dari azab kubur dan azab api neraka. Itu adalah kebaikan yang luar biasa. Ikhwatal iman, Nabi SAW mengajarkan kepada kita bahwa kenikmatan hidup yang hakiki bukan di kehidupan dunia. Kesejukan hidup yang sejati setelah kita meninggal dunia. Di antara doa yang Nabi ajarkan di dalam salatnya, Allahumma inni as'aluka bardal aishi ba'dal maut. Ya Allah, aku meminta kepadamu kesejukan hidup setelah kematian. Al-Imam Ibnu Qayyim mengajarkan, kenapa meminta kesejukan hidup setelah kematian? Karena kehidupan dunia tidak ada kesejukan hidup. Kehidupan dunia ini hidupnya penuh dengan kekeruhan. Tawa bercampur dengan tangisan. Sehat bercampur dengan kesakitan. Mendapatkan bercampur dengan kehilangan. Itulah hakikat dunia. Hidupnya diujungi dengan kematian. Ini hakikat kehidupan dunia. Namun bardal aishi ba'dal maut. Kesejukan hidup setelah kematian. Itulah kesejukan hidup yang hakiki, yang abadi. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Bagaimana kenyataan orang yang baru meninggal dunia. Nabi SAW menyampaikan bahwa orang yang baru meninggal dunia, di hari pertama ruhnya dibawa ke langit. Pertama kali ruh itu akan dipertemukan dengan kerabat yang telah pergi terlebih dahulu. Dengan orang tua kita, dengan kerabat kita, dengan sahabat-sahabat kita yang beriman yang terlebih dahulu pergi meninggalkan kita. Pertama kali kita akan ditemukan dengan mereka. Dan kata Nabi SAW bahwa mereka ini akan sangat bergembira menyambut kita. Seperti bergembiranya orang yang sudah lama pergi meninggalkan kita. Yang lama tidak bertemu dan bertemu kembali. Ya, disambut seperti orang yang baru datang. Subhanallah. Sehingga bertanya, bagaimana keadaanmu, bagaimana keluargamu, anak-anakmu, bagaimana si fulan, bagaimana si... Sampai mengatakan, da'uhu. Biarkan dia baru saja selesai dari kepenatan dunia. Dia baru selesai, biarkan dia istirahat sejenak. Baru kemudian ditanya tentang si fulan. Dan jika ditanya tentang orang yang sudah pergi terlebih dahulu, meninggal terlebih dahulu, ternyata tidak sampai di sana, maka bisa jadi orang ini telah sampai ke hawiyah, sampai ke neraka, sampai ke azab, tapi tidak sampai di tempat orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ikhwatal iman, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari uraian ini kita mengambil banyak pelajaran. Di antaranya yang pertama, bahwa kita meyakini bahwa ajal, rizki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Telah ditentukan oleh Allah Maha Tahu. Yang tidak bisa disegerakan karena orang berambisi pengen segera dan tidak akan bisa ditunda ketika telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun, pelajaran yang lain bisa kita ambil dari sini adalah yang kedua, bahwa ketentuan yang telah Allah tentukan bukan berarti kita tidak menjalani sebab-sebabnya. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menjalani sebab-sebabnya supaya menjaga diri kita, ya. Jangan sampai kita menjerumuskan wala tulqu biaidikum ila tahlukah. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan.
Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan bunuh dirimu karena Allah sayang terhadapmu. Jadi di sini mengajarkan kepada kita, jika ajal telah memang ditentukan oleh Allah, bukan berarti dengan sembarangan kita misalnya tidak menjaga dalam kondisi wabah ini, tidak physical distancing, tidak memakai masker, tidak menjaga kebersihan tubuh kita. Bukan berarti seperti itu, ya. Tapi tetap kita menjalani sebab-sebabnya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 195, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Nafkahkanlah di jalan Allah Subhanahu wa taala sebagian dari rizkimu dan janganlah kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Artinya mengajarkan kepada kita untuk menjaga hidup sehat, untuk ketika keluar rumah misalnya berkendara, melakukan hal-hal yang menyebabkan kita terjaga dalam berkendara, pakai safe belt misalnya, naik motor pakai helm, ya, memperhatikan rambu-rambu di jalan. Karena ini di antara sebab-sebab yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk kita jalani. Kemudian yang ketiga, dari hadis Abu Umamah tadi, dari hadis yang disebut oleh Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilyatul Auliya, kita mendapatkan banyak pelajaran di sana. Di antaranya, yang pertama, bahwa di dalam mencari rizki, cari rizki yang halal. Ya, cari rizki yang halal. Jauhi yang haram. Ya, dengan melakukan sebab-sebab yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang lainnya dari hadis tersebut, jangan sampai kita berambisi yang secara berlebihan sehingga kita melupakan tujuan utama dari menjalankan kehidupan ini. Ingat, dunia bukan satu-satunya. Adanya kenyataan ini mengajarkan kepada kita, ya. Saya mendapatkan saya melihat kemarin sebuah liputan singkat pertanyaan yang ditujukan kepada Muhammad Ali rahimahullah, ya, petinju yang legendaris Muhammad Ali. Beliau ditanya oleh seorang anak kecil dalam salah satu liputan itu, apa yang menjadi misimu setelah engkau pensiun dari tinju? Dan waktu itu usia beliau masih 30 tahunan. Beliau mengatakan, apa yang saya lakukan? Saya melakukan bahwa Allah, dia mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan reward saya ketika saya mengalahkan Joe Frazier misalnya, lawan-lawan tinjuku. Saya tidak akan mendapatkan reward karena itu. Tapi karena saya beriman kepada Allah, karena saya mempersiapkan kematian saya, bahwa kehidupan dunia ini bukanlah satu-satunya, bahwa segala kesuksesan yang kita miliki di kehidupan ini pasti akan kita tinggalkan suatu saat. Dan ternyata di sana ada surga, di sana ada neraka. Dan kita akan menanggung segala akibat perbuatan kita di dunia nanti di kehidupan setelah kehidupan dunia. Juga ada seorang teman menyampaikan, ada salah seorang aktor yang sangat sukses di dalam kehidupan dunia ini yang sempat marah kenapa dia harus merasa tua dan harus mati. Ya, saya belum membaca atau melihat liputan itu, ya. Aktor Schwarzenegger, ya, Arnold Schwarzenegger. Dia mengatakan, kenapa setelah saya mendapatkan kesuksesan ini, ya, sebagai seorang binaragawan, sebagai seorang politikus, sebagai seorang aktor, dan yang lain sebagainya, ternyata saya harus menua, ternyata saya harus mati. Karena memang inilah hakikat hidup. Ya, Allah telah berikan contoh yang sangat hebat. Istana Birmingham, Inggris, sudah berabad-abad usianya. Namun penghuninya silih berganti. Penghuninya silih berganti. Dan itu pelajaran bagi kita, ya ikhwatal iman. Bahwa walaupun Anda sudah mencapai kedudukan sebagai seorang raja atau ratu Inggris sekalipun, Anda tidak akan bisa selama-lamanya di dalam kastil dan istana itu. Anda akan digantikan oleh yang lain. Dan kehidupan bukan kehidupan dunia. Kehidupan yang sejati adalah kehidupan akhirat. Dan jika kita fokus kepada kehidupan akhirat kita, apa yang akan kita dapatkan? Nabi SAW ajarkan dalam hadis yang sahih, dalam Sunan Abu At-Tirmidzi dan yang lainnya. Man kanatil akhiratu hammahu ja'alallahu ghinahu fi qalbihi wa jama'a lahu syamlahu wa atathu ad-dunya wa hiya raghimah. Wa man kanatid dunya hammahu ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa farraqa 'alaihi syamlahu wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lah. Barang siapa yang fokusnya di dalam kehidupan dunia adalah akhiratnya, Allah akan tanamkan kekayaan di dalam hatinya.
Dan Allah akan kumpulkan rizkinya yang bercerai-berai. Dan dunia akan datang kepada dirinya dalam keadaan hina. Dia tidak perlu menghinakan diri untuk mendapatkan dunia. Tapi dunia yang akan menghinakan dirinya menghampiri orang tersebut. Dan barang siapa yang dunia menjadi fokus dan motivasi kehidupannya. Menjadi cita-citanya. Maka Allah akan jadikan kemiskinan itu di depan matanya. Walaupun dia punya segala sesuatu. Rekeningnya masih cukup banyak. Apa yang dia konsumsi cukup, hartanya cukup berlebih. Tapi kefakiran, takut, miskin terus di depan matanya. Terus kekhawatiran yang berlebih. Dan wafarraqa alaihi syamlah. Dengan susah payah dia mencari rezeki itu. Menjadikan siang dengan malam, malam dengan siang. Tidak memiliki waktu dengan keluarga dan yang lain sebagainya. Dan dunia datang kepadanya sesuai dengan jatah yang telah Allah jatahkan bagi dirinya. Umar bin Khattab radhiyallahu mengatakan, bainal abdi wa baina rizqihi hijabun fa in qana'a wa radiyat nafsuhu atahu rizquhu wa in iktahama wa hatakal hijab lam yuzad fawqa rizqihi. Bahwa seseorang dengan rizkinya ini ada hijab pembatas. Apa pembatas itu? Jika dia qanaah, menerima apa yang Allah jatah yang Allah berikan kepadanya, ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka disingkaplah hijab itu dan rezeki itu datang kepadanya. Namun ketika dia berusaha untuk merobek hijab tersebut, maka rezeki itu tidak akan Allah berikan kecuali dengan apa yang telah Allah tetapkan dan tentukan bagi orang itu. Saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Sebab rezeki yang Allah berikan sangat banyak. Bukan terbatas pada apa yang menjadi fokus pekerjaan saya saat ini. Ini hanya sebagian kecil. Hanya sebagian kecil. Di antara sebab terbesar rezeki itu diberikan oleh Allah kepada seseorang, tawakalnya kepada Allah. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Sunan At-Tirmidzi, Musnad Imam Ahmad dan yang lainnya, Nabi bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitana." Jika kalian tawakal yang benar kepada Allah dengan tawakal yang benar, niscaya Allah akan memberi rezeki kalian kepada seperti Allah memberi rezeki kepada seekor burung yang dia keluar dari sarangnya dalam keadaan perut lapar, dia pulang ke sarangnya dalam keadaan kenyang. Rezeki yang Allah berikan kepada burung ikhwatal iman, antum perhatikan, dia tidak memiliki pos kantor tempat bekerjanya, dia tidak memiliki perencanaan berapa gaji yang akan dia peroleh bulan ini, dia tidak pernah tahu. Dan rezeki yang Allah berikan kepada burung bukan karena besar dan kecilnya burung itu, ya. Lau anna rizqa ya'ti biquwwatin ma akala al-usfuru syai'an ma'an nisr. Andai kata rezeki itu datang karena kuatnya seekor burung, maka Allah tidak akan berikan rezeki kepada burung dara karena adanya burung Raja Wali. Tapi tidak seperti itu. Berapa banyak burung yang kecil ini diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dan Raja Wali yang besar dengan susah payah. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Rezeki itu ketika seorang bertawakal seperti yang disebutkan oleh Nabi. Dia keluar dari sarangnya. Artinya bukan berarti berpangku tangan diam di sarangnya, tidak. Tapi ikhtiar, keluar dari rumahnya. Namun hati ini tetap terpaut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara sebab rezeki yang lainnya adalah berusaha istiqamah di jalan Allah. Jangan berbuat dosa, terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Lakukanlah tawakal istiqamah selama semampu kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Jin ayat 16. Wa allaw istaqamu 'ala at-tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Andai kata mereka mau istiqamah di jalan Allah, maka kami akan curahkan kepada mereka air yang berlimpah. Kami akan berikan rezeki kepadanya. Ikhwatal iman, Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuhu. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan selalu berikan solusi jalan keluar terhadap semua masalah yang dihadapinya. Dan Allah akan beri rezeki kepadanya dari sisi yang tidak pernah dia duga-duga. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi orang tersebut. Allah beri rezeki kepada orang yang bertakwa dari sisi yang tidak pernah dia duga. Ikhwatal iman. Siapapun yang hidup di muka bumi, muslim maupun dia kafir, kaya maupun miskin, pasti menghadapi cobaan dan ujian. Ya. Kalau kita boleh berbicara saat ini, siapa manusia yang paling berat ujiannya saat ini? Donald Trump. Ya, dengan masalah politiknya, ekonomi di negaranya, padahal dia termasuk orang paling kaya di muka bumi ini. Tapi masalah yang paling berat dia. Semua manusia hidup dengan masalahnya masing-masing.
Namun bedanya orang bertakwa dan orang yang tidak bertakwa, Allah sediakan bagi orang yang bertakwa jalan keluar terhadap semua masalah yang dihadapi. Allah akan beri rezeki dia dari sisi yang tidak pernah dia duga-duga. Juga ikhwatal iman. Di antara sebab Allah memberikan rezeki kepada seseorang adalah banyak-banyak bertaubat dan beristighfar. Banyak beristighfar. Bisa jadi terhambatnya rezeki ini karena banyaknya dosa-dosa yang tidak kita akui. Allah berfirman di dalam surat Nuh dari ayat 10 sampai ayat 12. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrar wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Kata Nabi Nuh, aku berkata kepada kaumku, mintalah ampun kalian kepada Tuhan kalian karena Allah itu Maha Pengampun. Jika kalian suka meminta ampun kepadanya, yursilis samaa'a 'alaikum midrar, Allah akan curahkan hujan kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal, Allah akan berikan harta kepada kalian. Bi amwali wa banin, dengan anak-anak laki-laki. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah akan berikan kepada kalian kebun-kebun dan Allah akan berikan kepada kalian sungai-sungai. Juga di antara sebab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah bersilaturahim. Karena bisa jadi kita terputusnya rezeki ini karena kita sudah lama tidak mengenal kerabat dan saudara kita. Paman, bibi, sepupu kita. Kita hanya memperhatikan teman kerabat yang menurut kita memberi manfaat secara materi dan finansial. Kita mau mengontak seseorang karena prospek bisnis yang mungkin kita raih. Ya, kita lupa ada saudara. Saudara kandung kita, paman kita, bibi kita, kerabat kita, sepupu kita. Yang kita melakukan itu menghubungi mereka betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala, karena mereka saudara yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda dalam Sahih Muslim, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang berharap agar rezekinya dilapangkan dan dipanjangkan umurnya, hendaklah dia suka menyambung silaturahim. Mungkin saat ini silaturahim kita dengan cara yang dengan menghubungi mereka melalui media telekomunikasi yang kita miliki, dengan WhatsApp, dengan cara apapun yang bisa kita lakukan, ya, menghubunginya, mengontaknya walaupun tidak bertemu secara fisik, tapi kita bersilaturahim semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan kepada kerabat, saudara dan orang-orang terdekat kita yang sudah lama kita tidak berhubungan dengan kita, terutama orang tua kita yang mereka memiliki hak terbesar setelah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Inilah saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Apakah benar rezeki kita dimakan oleh COVID-19? Kenyataannya banyak orang yang bersyukur dalam kondisi seperti ini. Mendapatkan rezeki yang melimpah. Dan kita mungkin sedang diuji. Tapi ingat, berapa lama kita sudah menjalani hidup? Berapa lama kita sudah menjalani hidup? Kita menjalani kehidupan ini sudah sekian lama. Hanya beberapa bulan ini kita mengalami ujian. Kenapa kita meratapi 1, 2, 3, 4, 5 bulan ini namun kita lupa akan syukurnya nikmat bertahun-tahun Allah curahkan rezeki kepada kita, kepada negeri kita ini, kepada perusahaan kita, ketika kita hidup dan lain sebagainya. Kita melupakan itu semuanya. Kita meratapi yang sebentar. Betapa tidak bersyukurnya kita. Wallahu ta'ala ala wa alam bisawab. Silahkan, ini materi telah saya sampaikan. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan dari apa yang telah saya sampaikan. Tafadhal. Barakallahu fikum. Audionya sudah dibuka? Ya. Insyaallah, jazakallah khair Ustaz atas mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, silahkan bisa langsung ke Ustaz, atau kalau ada yang mungkin sungkan atau malu bisa menulis di chat. Ya, silahkan. Nanti insyaallah saya coba bacakan. Fadal Pak Zasmi. Bertanya. Fadal. Assalamualaikum Ustaz Ali Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, itu materinya sangat luar biasa Ustaz. Barakallahu Nah, yang saya ingin tanyakan, yang Ana ingin tanyakan adalah Ana ini kan kerja di hotel, dalam arti hotel konvensional. Ya. Sudah Ana banyak berpikir 1000 kali mungkin untuk berdoa untuk mendapatkan hotel syariah yang dimana anak tetap bekerja tapi tetap dalam panduan syariah, cuman masih belum dapat Ustaz.
Iya. Nah, yang Ana tanyakan adalah bagaimana rezeki yang Ana terima yang sekarang ada di hotel konvensional seperti ini, Ustaz. Karena memang kan banyak hal yang memang tidak sesuai dengan sunnah yang sudah ditetapkan dan ditentukan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Ustadz, ini agak sedikit melenceng dari topik dari topik rezeki, yaitu adalah yang kedua bagaimana menghadapi. Ini kebetulan anak ini sudah hijrah, Ustadz, cuman istri anak masih lepas hijab, pasang lepas begitu, masih belum belum sepenuhnya untuk hijrah seperti itu, Ustaz. Yang ketiga adalah mungkin yang sekarang dihadapi teman-teman GM hotel, alhamdulillah untuk Ana di sini, Ana memberikan spiritual kepada karyawan untuk seperti istilahnya itu istilah marketing goib, Ustaz. Jadi setiap malam Ana bangunkan mereka untuk tahajud dan kita sama-sama melakukan sedekah. Kalau kita bilang ini sedekah nasi setiap hari Jumat, itu yang Ana terus lakukan untuk hotel konvensional ini, dan alhamdulillah karyawan Ana ini semua melakukan yang sudah Ana ajak untuk melakukan sholat, tahajud, ataupun yang lainnya, Ustaz. Jadi alhamdulillah Ana merasakan bahwa rezeki memang tidak datang kepada orang-orang yang bertakwa. Seperti itu. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, Afan, yang pertanyaan yang ketiga yang antum tanyakan tentang apanya? Kakak, kalau yang ketiga, anak cuma hanya bercerita bahwa benar Ustaz tadi bahwa rezeki itu datang kepada orang-orang yang bertakwa, yang sesuai dengan surah Allah. Oke. Nah, barakallahu fiik. Mengenai pertanyaan antum yang pertama, bahwa antum masih bekerja di bank konvensional bukan bank syariah, dan kemudian bagaimana status rezekinya. Begini ikhwatal iman, bahwa apapun profesi yang Anda lakukan, selama profesi itu tidak 100% bersinggungan kepada sesuatu yang sifatnya haram secara syar'i. Ya, misalnya bekerja di pabrik khamr misalnya, atau bekerja di bank-bank konvensional yang memang hidupnya dari riba, ya. Tapi perbankan, hotel ya, tapi perhotelan, ya hotel ini adalah sarana yang secara umum sarana itu boleh diarahkan kepada yang positif atau yang negatif. Ya, untuk bekerja di hotel yang konvensional bukan hotel syariah. Perbedaannya mungkin di dalam pelayanan-pelayanan tertentu. Ya, menyediakan pelayanan-pelayanan yang memang diharamkan karena memberikan pelayanan kepada pasangan yang bukan mahram atau menyediakan khamar dan lain sebagainya. Yang pelayanan itulah yang haram. Pelayanan itulah yang menjadi penyebab haramnya sebuah transaksi di dalam perhotelan. Tapi juga saya perhatikan dalam jauh sebelum adanya pandemi ini, banyak juga hotel-hotel yang tidak mengklaim hotelnya itu sebagai hotel yang syar'i, ya, hotel syariah, tapi sudah mengesampingkan pelayanan-pelayanan yang tidak halal, ya, walaupun tidak mengatakan bank syariah, hotel syariah, ya, tapi dia misalnya tidak menyediakan khamar, kemudian berusaha sebaik mungkin memberikan pelayanan kepada konsumennya, dan hotel itu juga mungkin secara tidak perlu melakukan secara screening secara ketat bahwa ini pasangan suami istri atau tidak. Selama misalnya hotel-hotel ini memang disediakan untuk para pebisnis atau pengusaha, ya, di beberapa kota tertentu, di kota-kota usaha, di kota-kota yang memang terjadi kunjungan bisnis di kota tersebut, yang rata-rata memang memfokuskan untuk menyediakan pelayanan bagi pengusaha yang sedang transit atau melakukan aktivitas usahanya di kota-kota tersebut. Selama Anda fokus seperti ini, walaupun hotel tersebut tidak dilabeli sebagai hotel syariah, tidak mengapa. Dan andai kata pun misalnya hotel ini masih bercampur karena ada ini dan itu dan yang sebagainya, tapi pelayanan Anda bukanlah pelayanan yang 100% ditujukan untuk memfasilitasi sesuatu yang sifatnya haram. Maka dalam kondisi yang seperti ini
tidak bisa pendapatan Anda dikatakan sebagai pendapatan yang 100% haram dan tidak boleh. Bukan berarti seperti itu, kecuali memang di hotel tersebut Anda berada di dalam salah satu sub unit usaha yang memang mengharuskan melakukan sesuatu yang sifatnya haram. Misalnya di bagian restoran masak makanan yang haram, babi atau menyediakan khamr dan yang lain sebagainya. Maka fungsi Anda adalah fungsi yang haram di situ, maka pendapatan Anda pun adalah haram. Namun jika tidak sampai ke sana, ya, maka pendapatan Anda bukanlah pendapatan yang haram. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua terkait dengan yang antum sampaikan terkait istri yang belum berhijab dan Anda alhamdulillah sudah mulai hijrah dan sebagainya. Bagaimana yang harus Anda lakukan? Pertama, setelah Anda alhamdulillah mensyukuri nikmat hidayah ini, kemudian bagaimana menyikapi terhadap istri? Tunjukkan kepada istri Anda bahwa kondisi Anda yang saat ini adalah lebih baik dari sikap, dari perilaku, dari akhlak. Ya, dan kemudian Anda tunjukkan kepada anak-anak Anda bahwa kondisi Anda saat ini dengan telah hijrahnya Anda, menjaga sholat 5 waktu, mengajarkan Al-Quran di keluarga untuk menghidupkan nilai-nilai Al-Quran di dalam keluarga, ini adalah sesuatu yang baik dan akan memberikan kebaikan yang lebih. Kemudian di samping itu banyaklah berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, di samping Anda memberikan nasihat-nasihat, memberikan wejangan-wejangan. Mungkin bukan hanya sekedar dari diri Anda saja, tapi juga mungkin melalui memberikan link-link ceramah singkat dari ustadz-ustadz tertentu yang mungkin ceramahnya menyentuh. Mungkin dari lisan orang lain hidayah itu bisa menyapa istri Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaan yang lain? Ahmad? Audio nyambung tidak? Nyambung ya. Ada lagi pertanyaan berikutnya? Sebentar Ustaz, kelihatannya ada yang masalah mengetik dengan mute nih. Oh begitu. Habib Ahmad, silakan. Ya, insyaallah. Sebetulnya hanya membacakan Ustaz. Ini ada pertanyaan. Silakan. Ini di luar tema mungkin. Pertanyaan dari Pak Selamat Aslam. Kemampuan menikah ba'at, kriterianya di zaman ini apa ya? Menikah apa? Ba'at. Saya belum tahu itu apa maksudnya menikah ba'at. Oke, Ustaz mungkin kemampuan menikah ba'at apa? Kriterianya di zaman ini apa? Oh, saya kurang tahu apa maksudnya menikah ba'at ini. Apa maksudnya nikah-nikah? Ustaz, ya. Itu kan ini stato'a inkumul ba'at itu loh. Oh, manista'am. Oh, kriteria ba'ah. Ya, barakallahu fiik. Ya ma'syarasy syabab. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Ya, kemampuan barakallahu fiik. Naam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, "Ya ma'syarasy syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bis shaum fa innahu lahu wija'." Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang telah memiliki kemampuan untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena itu lebih menahan kepada pandangan mata kalian dan lebih bisa menjaga kehormatan diri kalian. Dan jika kalian masih belum mampu untuk menikah, hendaklah kalian sering-sering menjalankan ibadah puasa, karena ibadah puasa itu perisai bagi seseorang dari terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang haram. Apa yang dimaksud kemampuan menikah di sini? Para ulama memiliki beberapa kriteria dan definisi. Di antaranya adalah yang paling mendasar adalah kemampuan jima. Ya, ketika dia memiliki kemampuan hasrat seksual dan ketika dia tidak melampiaskannya, akan terjerumus kepada yang haram, maka dia harus menikah. Namun,
bukan sekedar cukup bahwa dia mampu secara kemampuan seksual tapi tidak memiliki kemampuan finansial, ya. Kemampuan finansial yang bagaimana? Apakah berarti bahwa dia harus punya ini, punya itu dan sebagainya? Yang paling mendasar bukan apa yang dia miliki, tapi yang paling mendasar adalah kesanggupan dia untuk bertanggung jawab mengemban amanah rumah tangga ini. Tanggung jawab. Karena berapa banyak seorang yang cukup kaya dan mampu ketika dia hari menikahnya, tapi selang beberapa waktu dari pernikahan itu, malah dia jatuh miskin dan dia tidak mampu melakukan sesuatu. Karena apa? Kekayaan yang dia raih adalah dari nenek moyangnya, dari keturunannya, dari ayah dan ibunya. Bukan karena dari kemampuan dirinya. Yang paling mendasar kemampuan di dalam menjalani sebuah pernikahan adalah kesanggupan pemuda tersebut untuk mempertanggungjawabkan dirinya dan rumah tangganya dalam menjalani roda rumah tangga ini. Ketika dia sanggup, insya Allah bertanggung jawab. Dia mau mencari nafkah dalam kondisi apapun, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, maka itulah orang yang insya Allah bisa dipercaya untuk dinikahkan dengan kerabat atau keluarga kita. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bertanya Ustadz, ya, mengenai kaitan rezeki dan berbakti dengan orang tua, Ustadz. Oke. Bisa kasih. Baik, paham. Antara rezeki dan bakti kepada orang tua. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita membaca dalam sebuah hadis Nabi SAW yang sahih. Ridallah fi ridal walid wa syukhtullah fi syukhtil walid. Ridhanya Allah tergantung pada ridhanya orang tua. Murkanya Allah terkait pada murkanya kedua orang tua. Dan banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menyebutkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Yang diantaranya juga disebutkan tentang dosa yang disegerakan hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi, diantaranya adalah dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka kita perhatikan, antum perhatikan, silahkan lihat di dalam banyak contoh-contoh kehidupan kita bahwa bagaimana keberkahan yang Allah berikan di dalam kehidupan seorang anak, entah ketika orang tuanya masih hidup atau setelah orang tuanya wafat. Di antara sebabnya adalah bakti sang anak kepada kedua orang tuanya. Ketika sang anak itu berbakti kepada orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi hidup sang anak itu di dunia sebelum Allah berikan keberkahan itu di akhirat. Namun ingat, sebagaimana sholat, puasa, zakat, dan haji dan yang lain sebagainya, berbakti kepada kedua orang tua itu juga bagian dari ibadah. Yang konsekuensinya apa? Dia harus melakukannya karena ikhlas karena Allah. Bukan hanya sekedar mendapatkan ridho orang tua belaka, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak, maka dia hanya mendapatkan imbalannya di dunia dan tidak mendapatkan imbalannya di akhirat karena tidak ikhlas. Hanya karena ingin mendapatkan poin, ya istilahnya mendapatkan pengakuan di hati orang tua supaya dilebihkan dari saudara kita dan yang lain sebagainya. Bukan murni karena menjalani ibadah atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia hanya mendapatkan keutamaan itu di dunia saja, di akhirat dia tidak akan mendapatkan jatah apapun jika tidak ikhlas. Wallahu a'lam bishawab. Persilahkan yang lain kalau ada yang mau bertanya. Ustaz Ali. Ya, mungkin Anda ingin menanggapi lagi yang poin yang pertama ini. Yang poin pertama tadi bahwa Anda sekarang kerja di hotel konvensional. Yang jadi pertanyaan lagi yang lebih spesifik adalah pada saat ini kan kalau hotel itu kita tidak tahu sumber data tamunya. Maksudnya dalam arti kalau kita hotel syariah kan kita bisa membedakan yang mana yang bukan muhrim sama yang mana yang memang sudah menikah. Nah, pada saat kalau hotel konvensional itu tidak hanya datang orang bisnis ataupun berlibur, sekali. Jadi bagaimana hukumnya kalau misalkan nanti yang di dalam hotel itu dia berbuat maksiat akhi atau Ustaz Ali. Seperti apa itu Ustaz Ali? Barakallahu fiik. Pengalaman ana ketika melakukan safar dengan istri dan tinggal di hotel yang syariah pun ana tidak ditanya misalnya buku nikah misalnya, atau ditanya KTP suami dan istri, ya mungkin karena melihat tampilan begitu ya. Tapi kita mengetahui bahwa
tampilan itu tidak menjamin kebenaran bahwa seseorang itu dia tidak berbuat dosa dan maksiat. Karena kita mengetahui juga ya kaum Syiah Rafidhah mereka dengan tampilan yang mungkin lebih wow ya, dengan sorbannya, dengan jubahnya, dengan janggutnya, dengan ini dan itu atribut-atribut yang mereka miliki, tapi mereka adalah pelaku mut'ah ya, yang mereka ini melegalkan zina dengan label mut'ah mereka ini ya, padahal pada hakikatnya mut'ah versi mereka zina ya. Dan ini mengajarkan kepada kita wallahu a'lamu bishawab, penyelenggara hotel konvensional di luar fasilitas haramnya seperti minuman keras dan yang semisalnya, antum ini sama seperti pedagang pisau misalnya atau senjata ya dan yang lain sebagainya. Yang pisau dapur ya dan yang semisalnya, pisau untuk jagal sapi, kambing dan semisalnya bisa dimanfaatkan untuk yang halal, bisa dimanfaatkan untuk yang haram. Adapun fungsi misalnya antum di dalam peran sehari-hari misalnya di profesi pekerjaan di hotel konven ini, antum bisa menerapkan misalnya mengetahui oh si fulan sepertinya bukan sama istrinya. Antum bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar misalnya, mengingatkan, Pak, haram kalau berbuat zina. Tapi jika ini adalah istri Anda, maka itu tidak mengapa. Misalnya, atau memberlakukan ketika Anda termasuk sebagai salah seorang manajer di perbankan tersebut dan bisa melobi atau membuat aturan yang tertulis, apalagi alhamdulillah, atau tidak tertulis, bisa antum perlakukan untuk menghindarkan hal-hal yang haram di usaha yang sedang Anda jalani, maka itu adalah suatu sunnah yang baik ya, yang pahalanya akan terus berlanjut walaupun Anda sudah tidak bekerja di tempat itu. Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Maka seringkali misalnya ada teman-teman yang bekerja, ini kebetulan antum memberikan contoh hotel ya. Ada teman-teman yang bekerja di perbankan tertentu. Ana sampaikan kepada teman itu, jika antum di posisi sebagai seorang decision maker, maka jangan kamu resign. Tapi coba sebagai posisi antum sebagai seorang decision maker ini membuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang lebih mengarah kepada syariah. Jika Anda mengharapkan 100 aturan yang syar'i, namun baru terpenuhi 1 dan 2 saja, itu adalah sebuah kebaikan ketimbang Anda meninggalkan tempat itu tanpa memberikan perubahan sedikit pun. Itu jika di posisi decision maker. Tapi memang jika misalnya di posisi bukan sebagai itu, maka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan pekerjaan ini, carilah yang halal dan yakini jika Anda meninggalkan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan yang lebih baik bagi Anda. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz. Naam. Ada yang bertanya, Ustaz. Ya. Kalau misalkan orang tua kita, bapak kita misalnya punya harta berlebih, uang banyak. Ya. Kita nih anaknya yang usianya udah dewasa, masih boleh minta duit nggak, Ustaz? Oke. Orang tuanya. Taruhlah orang tuanya pelit misalnya gitu, Ustaz. Iya. Masya Allah. Ketika seorang anak sudah dewasa, ya, dan sudah mencari nafkah sendiri, sudah bertanggung jawab terhadap keluarganya, mampu untuk mencari nafkah, istilahnya balagha asyuddah, memiliki kesanggupan untuk mencari nafkah, maka dia tidak boleh meminta kepada orang tuanya. Bahkan sebaliknya dia harus memberi nafkah kepada orang tuanya. Ya. Wa yas'alunaka madza yunfiqun wa ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabin. Apapun nafkah yang baik yang kamu keluarkan, maka yang lebih utama falil walidaini wal aqrabin, untuk kedua orang tua dan kaum kerabat. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa orang tua itu tanggung jawab anak, ya. Dan sebagaimana contohnya bukan sekedar orang tua, istri misalnya. Ketika istri Anda memiliki harta yang berlimpah, miliarder, dan ada seorang karyawan yang gajinya hanya mungkin cuma 1 digit saja, 1 juta, 2 juta misalnya, ya. Belum lebih dari itu. Bukan berarti karena istri Anda miliarder, Anda tidak bertanggung jawab untuk memberi nafkah kepada istri Anda. Tetap wajib. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Hendaklah orang yang memiliki kelapangan rezeki memberi nafkah sesuai dengan kelapangan rezeki yang Allah berikan kepadanya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Barang siapa yang dibatasi rezekinya,
tetap dia bertanggung jawab untuk memberi nafkah sesuai dengan batas yang telah Allah bataskan bagi dirinya. Dan termasuk nafkah wajib itu kepada kedua orang tua. Namun ketika Anda melihat orang tua Anda cukup berkecukupan, maka setidaknya Anda tidak perlu mengganggu mereka dengan meminta-minta kepada mereka. Ya, sampaikan kepada orang tua, maaf, saya belum bisa memberi. Ya, dan ingat, kita bertanggung jawab memberi nafkah kepada mereka, bukan sebaliknya. Maka kita minimum tidak boleh minta. Minimumnya tidak boleh minta. Kecuali kepepet memang tidak punya apapun. Ya, kepepet. Kalau tidak meminta, kita menjadi orang fakir miskin atau terbelit hutang yang berlebihan. Ya, terbelit hutang yang haram. Jika belum sampai kepada level itu, Anda tidak boleh minta kepada orang tua. Bahkan wajib memberi. Walaupun misalnya Anda punya pemasukan cuma bisa memberi 100-200 ribu, beri kepada mereka 100-200 ribu. Walaupun istilahnya Anda melihat mereka berkecukupan, berkelimpahan, ya, bukan berarti berkecukupannya orang tua kita, berkelimpahannya mereka membuat kita tidak memberi nafkah kepada mereka. Tidak, wajib beri walaupun sebatas yang bisa kita berikan. Wallahu a'lam bishawab. Dan jangan pernah berharap dari harta mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, nah, kalau misalnya orang tuanya pelit ke anaknya, nggak salah dong? Tidak salah. Orang tua bukan hanya tidak salah terhadap harta yang dia miliki. Bahkan orang tua punya hak terhadap harta yang kita miliki. Sebagaimana Nabi SAW bersabda kepada seseorang, anta wa ma'luka li abik. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Ya, maka para ulama disilakan baca dalam kitab-kitab fikih. Harta yang dimiliki oleh seorang anak. Jika harta itu betul-betul milik seorang anak dan diambil oleh ayahnya, dimanfaatkan oleh ayahnya, dan itu adalah harta dia ya, bukan harta kongsian misalnya, bukan harta pinjaman, ya, tapi harta betul-betul milik sang anak. Orang tua, ayah terutama, punya hak untuk memanfaatkan harta tersebut tanpa pamit dan izin dari anaknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayahmu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah ya Ustaz. Barakallahu fiik. Silakan Bapak, Ibu-ibu yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ade udah diundang nih kajian. Masya Allah. Hanya sedikit menanyakan ya, tadi mengenai rezeki ya. Iya. Apakah yang menghalangi kita dari rezeki kita, Ustaz? Bukan cuma dalam masalah COVID ini, kita seolah-olah kita karena COVID rezeki terhambat di dalam sesuatu normal. Apakah yang mungkin tinggal laku kita ataupun apa yang menghalangi kita dari rezeki kita? Iya. Itu saja. Nah, Allah ibarik fiik. Apa yang menghalangi kita dari rezeki kita? Di antara yang menghalangi kita dari rezeki kita adalah dosa-dosa kita. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Apapun musibah yang menimpa dirimu adalah akibat ulah tangan-tanganmu sendiri dan masih banyak yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa musibah apapun yang menimpa kita, kecil maupun besar, adalah akibat dosa yang kita lakukan. Juga misalnya dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak merubah kondisi dan keadaan suatu kaum sampai mereka yang merubah kondisi dan keadaan mereka. Apa yang dimaksud dengan kondisi dan keadaan ini? Ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 53, dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak merubah kondisi nikmat yang Allah berikan kepada suatu kaum sampai mereka yang merubah kondisi nikmat itu menjadi azab karena dosa-dosa mereka. Innallaha sami'un alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui. Artinya ikhwatal iman, perubahan kondisi senang, lapang menjadi sempit dan susah. Coba kita introspeksi. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan rizkinya, ya, lau amana ahlul qura wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Andai kata penduduk suatu masyarakat, penduduk suatu negeri itu beriman dan bertakwa, maka kami akan bukakan bagi mereka keberkahan-keberkahan dan langit dan bumi. Walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Namun mereka mendustakan ayat-ayat Allah, maka kami hukum mereka karena dosa yang telah mereka perbuat.
Di sini Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa ketika kita beriman, ketika kita bertakwa, ketika kita menjauhi dosa dan maksiat, berusaha mendekatkan diri kepada Allah, maka keberkahan itu akan semakin dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi yang mau bertanya? Pak Cahyadi itu kayaknya suaranya nggak keluar. Pak Cahyadi kurang keluar suaranya, Pak. Siapa itu? Udah. Keluar Pak suaranya, Pak. Silakan. Kurang jelas suara Pak. Suaranya. Bagus ah. Udah. Di sini sih bagus. Coba silakan. Kecil suaranya, Mas. Oh iya, kecil banget. Suaranya kecil. Oke, salah satu rezeki yang kita dapat saat ini adalah nikmat. Saya tidak bisa mendengar dengan baik. Tidak kedengaran. Peng, Suaranya tidak kedengaran, Pak. Peng, ditulis aja Peng. Oke, sekarang dengar nggak? Dengar jelas. Oke, Ya, salah ya. satu rezeki yang kita kita saat ini kita dapati adalah kenikmatan beribadah, bukan gitu, Ya. Tat? Benar. Sejak April kemarin, ya, kita merasa nikmat yang nikmat ibadah kita sedikit berkurang karena ditutupnya masjid untuk beribadah ke masjid. Oke. Sholat Jumat yang kita lakukan sebelum-sebelumnya, ya alhamdulillah kita sehat. Kita nggak pernah putus yang namanya sholat Jumat. Tapi Alhamdulillah. notabene di awal bulan April kita stop sholat Jumat. Oke. Sholat Jumat berjamaah, sholat di masjid, bahkan memasuki bulan Ramadan saat itu, kita Ya. tidak bisa pergi ke masjid. Betul. Ustadz tadi bilang kita memang harus introspeksi diri. Ya, kita semua pihak memang harus lakukan introspeksi diri. Masya Allah. Terus dibukanya kembali masjid dengan protokol physical distancing saat ini. Ya. Banyak pendapat-pendapat para ulama yang satu sama lain saya lihat sih berbeda. Ya, Ya. kan? Bagi saya yang memang saya ikuti saat ini adalah ketentuan dan keputusan dari Majelis Ulama Indonesia yang memang mengepalai yang kayak seperti apa ya, dia yang membuat keputusan dalam suatu bangsa Ya, atau betul. negara, ya, Ya, benar. yang itu yang kita jalani. Berarti Benar. kita baru bisa datang ke masjid lagi untuk berjamaah, mulai dari sholat Jumat, ya, dengan physical distancing. Oke. Kemarin khutbah Jumat yang saya dengar, ya, Ya. Rasulullah SAW itu, ya, gimana yang saya tahu ya, yang namanya sholat itu kita rapatkan dan luruskan syaf kita. Ya, sekarang kita renggangkan syaf, ya. Cukup aneh sih bagi saya, ya. Oke. Cukup aneh. Padahal kita datang ke masjid juga kita udah dibatasi, terus kita dicek, kita insya Allah masing-masing diri juga udah berusaha untuk menjaga kesehatan kita, menjaga kebersihan kita, ya. Iya. Bagaimana pandangan Ustadz terhadap kayak gini? Yang yang bisa dibilang kita sebagai hamba Allah yang notabene saat ini kita lagi benar-benar menikmati ibadah kita, menikmati keimanan kita, dan jadi rada bingung nih, Tat, ya. Kalau saya sih lihat seperti itu, Tat. Ya. Mohon dibantu, Tat. Nah, Terima kasih. barakallahu fiik. Mengenai kondisi ibadah kita yang banyak terjadi perubahan-perubahan protokol ibadah yang kita jalani saat ini. Kemarin kita dengan enaknya sholat di masjid 5 waktu. Kemarin dengan enaknya kita merapatkan shaf. Kemarin kita dengan nikmatnya menjalani sholat tarawih yang dengan semaraknya. Idul Fitri dan Idul Adha yang Masya Allah. Ya, dan tidak juga misalnya juga haji dan umrah, subhanallah kesempatan itu hilang semuanya dan berubah 180 derajat, ya.
Yang kemarin kita sholat tidak pakai masker, sekarang sholat pakai masker dengan alas sejadah yang kita bawa sendiri-sendiri, dan seperti itulah. Ya, bagaimana kita menyikapi hal ini di samping banyaknya sikap dan para dai, para ustadz tentang hal ini. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita pertama kali menyikapi hal ini yang kita harus syukuri, alhamdulillah kita sebagai seorang muslim. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang agama ini memiliki tujuan-tujuan yang sangat agung dan sangat mulia. Di antara tujuan-tujuan agama ini adalah menjaga, ya, ada semacam yang diistilah oleh para ulama sebagai maqasidus syariah. Tujuan apa yang menjadi tujuan Allah menerapkan syariat ini? Yang paling utama adalah menjaga akidah. Ya, karena Allah tujuan utama menjaga akidah, oleh karena itulah Allah haramkan segala perbuatan syirik dan segala perbuatan yang mengarahkan kepada kesyirikan. Kemudian yang kedua adalah menjaga, di samping menjaga syariah, ya, menjaga agama, Allah Subhanahu wa taala juga menuntut kita untuk menjalankan ibadah ini supaya menjaga agama, ya, sehingga agama itu mengatur kita untuk menjalankan ibadah ini sesuai dengan ketentuannya. Kemudian juga menjaga nyawa, ya, menjaga nyawa seseorang. Dan jika terjadi konflik kepentingan, ya, antara menjalankan ibadah dengan sempurna dengan menjaga nyawa seseorang, maka mana yang harus dikedepankan? Ya, mana yang harus dikedepankan? Menjalankan ibadah dengan sempurna dengan menjaga nyawa. Contohnya puasa. Puasa Ramadan hukumnya wajib. Namun ketika kita sedang sakit, yang kalau kita berpuasa akan memperburuk kondisi sakit kita. Bagaimana ketentuan syariat? Apakah kita tetap wajib puasa? Tidak. Kita boleh tidak berpuasa di hari itu dan menggantinya di hari yang lain. Pun kita tidak sanggup menggantinya di hari yang lain karena penyakit kita adalah penyakit yang menahun, yang tidak tahu kapan sembuhnya, ya. Apa yang harus kita lakukan? Bayar fidyah. Ya, ini aturan syariat. Salat pun demikian. Kita mengetahui di dalam syariat ada istilahnya salat khauf. Apa itu salat khauf? Salat yang dilakukan dalam kondisi perang. Ya, dan para ulama jelas, ya, silakan antum membaca di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat 102 tentang tata cara pelaksanaan salat khauf. Yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sholat itu mestinya kita berdiri, ruku, sujud, dan lain sebagainya. Namun dalam kondisi khauf, kita bisa berdiri, bisa mengendarai kuda, ya, bisa sambil berbaring, ya, dengan pegang senjata yang 2 rakaat jadi 1 rakaat misalnya. Hal ini boleh dilakukan dalam kondisi khauf, kondisi mengkhawatirkan, berhadapan dengan musuh. Dalam kondisi khauf, dalam kondisi perang, kondisi khawatir ini, musuhnya predictable. Artinya sesuatu yang bisa dilihat, sesuatu yang bisa diamati, sesuatu yang bisa diawasi. Nah, itu pun bisa merubah beberapa sikap dan perilaku di dalam sholat kita. Yang berdiri boleh berbaring, yang berdiri bisa jongkok sambil berlari, menunggang kuda, ya, memegang senjata, menodong, dan lain sebagainya. Sambil sholat. Ya. Padahal kondisi khaufnya, khauf itu artinya kondisi khawatirnya terkait dengan musuh yang predictable, sesuatu yang bisa diprediksi. Sedangkan virus ini unpredictable, tidak bisa diprediksi. Kita berbicara seperti ini, berapa miliar virus berseliweran, ya, di antara kita dan Anda dan antum semuanya ini tanpa kita prediksi. Ya, kita tidak bisa mengetahuinya. Dan datangnya dari siapa? Kita tahu di antara faktor penularan itu bisa jadi diri kita, kepada saudara kita, kepada teman kita. Maka kondisi ini, mana yang harus didahulukan? Menjaga kesempurnaan ibadah sholat atau menjaga kondisi kesehatan kita supaya tetap sehat walafiat. Menjaga kesehatan. Merapatkan shaf hukumnya wajib. Tapi menjaga kesehatan kita supaya tidak tertular, hukumnya lebih wajib lagi. Ya, memakai masker hukumnya makruh atau haram misalnya. Yang menghadiri sholat Jumat dan jamaah hukumnya wajib. Tapi ketika terjadi pandemi seperti ini, kemudian virus ini merebak sedemikian dahsyatnya, memakan sedemikian kurban, maka menjaga kesehatan
lebih wajib dari itu. Itulah yang menjadi keputusan majelis ulama kita, dewan-dewan fatwa dari beberapa lembaga organisasi dakwah yang menegaskan bahwa menjaga kesehatan kita lebih utama ketimbang menjalankan ibadah dengan kondisi yang paling sempurna. Ya, dan bukan berarti menjaga kesempurnaan ibadah yang tidak bisa diraih membuat kita tidak beribadah. Kita tetap ibadah, tetap sholat 5 waktu, tapi di rumah kita. Tetap sholat, misalnya tidak bisa Jumatan di masjid, tapi dengan anggota rumah tangga kita, seorang bapak dengan beberapa anak laki-lakinya misalnya di rumah. Dia bisa bikin Jumatan di rumah. Tapi tidak sanggup seperti itu, maka sholat zuhur. Ya, tetap kita menjalankan ibadah. Dan ikhwatal iman, jangan dikira bahwa kita kehilangan keutamaan dari ibadah-ibadah yang terlewat itu. Karena kita bukan tidak melakukan itu karena kehendak kita, tapi karena keadaan dan kondisi. Maka walaupun kita sholat di rumah kita, tidak berjamaah di masjid, tidak merapatkan shaf, tidak ini dan itu, tetap kita mendapatkan pahalanya seperti dalam kondisi normal. Karena ini terjadi karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala, karena takdirnya, bukan karena kemauan kita untuk menghindari hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Barakallahu. Silakan, ada lagi yang bertanya? Ustaz, ya, menyambung tadi Bang Japeng tadi, ya, untuk yang kita sebagian memang kan physical distancing di masjid ya. Karena memang sekarang udah mulai kita 1 meter. Tapi kalau misalnya ada kita temukan masjid yang sepertinya mereka lebih nggak memperdulikan lagi, sudah makin rapat safnya seperti normal itu. Bolehkah kita menghindar masjid itu? Kita cari masjid yang memang masih menerapkan protokol. Jadi masjid itu sama sekali nggak pedulikan anjuran ulama, itu anjuran MUI. Dia rapat semua, rapat-rapatnya seperti normal. Nah, kita hindari itu, kita diperbolehkan nggak Ustaz? Baik. Anjuran yang didengarkan dalam kondisi seperti ini bukan sekedar anjuran ulama, tapi anjuran pakar kesehatan. Ya, karena ketika bicara urusan virus, bakteri, penyakit, penyebarnya penyakit, ini bukan apa kata ulama, bukan juga kata politikus, tapi apa kata pakar kesehatan tentang hal ini. Bagaimana virus itu menular dari satu kepada yang lainnya. Itu yang menjadi acuan. Ya, ulama, kan kita sadar bahwa itu bukan ranah kita. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang lebih mengerti ketika kamu tidak tahu. Terkait tentang virus ini, kita bertanya kepada virolog, kepada pakar kesehatan tentang hal ini. Bagaimana menyebarnya sebuah merebaknya atau terjangkitnya seseorang karena penyakit yang disebabkan oleh virus. Nah, ketika pakar-pakar kesehatan, para dokter dan virolog dan lain sebagainya menyampaikan bahwa terjadinya penyebaran itu karena singgungan satu dengan yang lainnya, sentuhan satu dengan yang lainnya, droplet yang terkena kepada fisik seseorang dan lain sebagainya, maka bagaimana mengantisipasi hal tersebut? Kita ikuti arahan dan instruksi para pakar tersebut. Ya. Dan jika kita mengetahui ada suatu lingkungan, suatu masyarakat yang tidak mengindahkan sama sekali anjuran-anjuran hal ini, apa yang harus kita lakukan? Hindarin mereka, jauhin mereka. Ya, itu yang semestinya dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada lagi? Kalau yang malu bisa nulis di kolom chat. Kita masih ada waktu mungkin 10-15 menit ya, Om Ade ya. Iya, hari ini kan asarnya tuh jam 3. Jadi kalau bisa 5 menit sebelum asar kita udah selesai gitu. Ya. 3:01. Ya. Jadi kita masih ada ya 10 menit. 10 menitan lah. Insyaallah. Silakan yang lain yang mau bertanya. Saya pamit dulu ya, udah masuk waktu asar dan pasar. Assalamualaikum. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Ya, Peng. Terima kasih. Baca WA, Peng. Ya. Mungkin yang lain, persilahkan, masih ada yang bertanya. Tidak terkait dengan materi,
Dipersilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau tanya dong Pak Ustadz. Boleh? Silahkan Bu. Ini masalah sedekah. Okay. Saya suka baca nih, bersedekah supaya begini, supaya begitu. Tapi kok buat saya pribadi nih, bukannya kalau kita sedekah itu harus ikhlas, nggak harus ada pamrih. Tapi saya sering baca, kita bersedekah untuk punya tujuan ini, punya tujuan itu gitu. Yeah. Buat saya kok rasanya, loh sedekah tuh bukannya emang kita harus ikhlas gitu. Itu gimana tuh Pak? Oh baik. Nah, saya paham. Jadi pertanyaannya terkait tentang tujuan dari melakukan sebuah ibadah yang sebagian motivasinya bukan murni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, tapi mungkin bisa jadi mengharapkan sebagian dari keuntungan dunia. Ya. Tadi sempat disinggung salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha wa may yurid thawabal akhirati nu'tihi minha wa sanajzi syakirin." Barang siapa yang mengharapkan imbalan di dunia, kami akan berikan sebagian dari imbalan tersebut di dunia. Dan barang siapa yang mengharapkan imbalan di akhirat, kami akan berikan sebagian dari imbalan di akhirat itu, dan kami akan berikan tambahan bagi orang-orang yang bersyukur. Ya, di antaranya juga firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Hud ayat 15, ayat 16, "Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengharapkan imbalan di dunia dan perhiasannya, kami akan berikan balasan untuknya di dunia, dan mereka tidak akan dirugikan. Dan barang siapa yang mengharapkan imbalan di akhirat, namun orang-orang itu, kata Allah SWT, namun orang-orang tersebut di akhirat dia tidak akan mendapatkan jatah apapun kecuali api neraka. Dan terhapuslah apa yang mereka perbuat dan batalah apa yang mereka amalkan. Dari ayat ini, ya surat Hud ayat 15 dan 16, Allah SWT mengajarkan kepada kita bahwa niat amal itu adalah harus karena Allah. Harus mengharapkan akhirat. Ya, tidak melulu mengharapkan imbalan di dunia. Dan bedanya orang beriman dengan orang-orang munafik ada dalam hal ini. Orang-orang beriman, motivasi amalnya adalah dunia dan akhirat. Kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan dijauhkan dari api neraka. Bagaimana menyikapinya? Ketika seseorang tidak mendapatkan imbalan itu di dunia, dia tetap optimis, tetap beramal, tetap fokus, tetap positive thinking terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan tidak surut, tidak kendor di dalam beramal. Karena dia yakin setiap yang dia lakukan tetap ada reward dan poinnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika tidak dapat di dunia, tetap di akhirat dan dijauhkan dari api neraka. Namun bedanya dengan orang munafik, dia akan menggerutu, dia akan mengeluh, dia akan protes dalam hati atau mungkin dengan lisannya. Saya sudah begini, begitu dan begini, kenapa saya tidak mendapatkan sesuai yang dijanjikan? Ya, ternyata saya tertipu atau hal-hal yang seperti itu. Ini adalah sikap dan sifatnya orang munafik. Namun itu pun juga Allah Subhanahu wa taala tetap akan memberikan kepadanya sesuai dengan apa yang dia harapkan dan cita-citakan. Namun di akhirat dia tidak mendapatkan jatah apapun dari imbalan pahala karena sudah dibayar oleh Allah di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kenapa ada iming-iming seperti itu? Karena memang segala amal soleh yang dilakukan seseorang akan berdampak positif bagi orang tersebut di dunia sebelum di akhirat. Yakin yang seperti itu. Masya Allah. Satu lagi Ustaz dari saya. Baik. Pak Ustadz, banyak yang harus kita bantu pastinya Pak Ustadz dalam dunia ini. Orang yang lebih kurang dari kita. Pertanyaan saya adalah, apakah kita bantu mereka satu kali saja, atau lebih baik kita membantu 1, 2, atau sesuai kemampuan kita secara terus-menerus sampai mereka bisa berdiri sendiri gitu Pak Ustadz. Baik. Daripada kita memilih 1.000 orang setiap bulannya, apa tidak kita satu punya orang tapi sampai mandiri. Satu orang tapi misalnya 1 tahun sampai dia bisa berdiri sendiri gitu Pak Ustadz. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya. Allah barik fiik.
konsep membagi ini saya jawab dengan konsep pembagian zakat yang diajarkan oleh para ulama. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengajarkan di dalam salah satu syarah beliau terhadap hadis Jibril, beliau menyampaikan tentang konsep pembagian zakat. Bahwa konsep pembagian zakat yang sering kali dilakukan oleh sebagian kita itu kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Kita fokusnya membagi zakat misalnya di bulan Ramadan, ya. Kita beri sekali. Apakah setelah Ramadan, ya di bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan seterusnya, kita perhatikan orang tersebut? Enggak, kita tidak akan mikir orang itu, nanti setahun lagi baru kita pikirin orang tersebut. Ya, padahal apakah dia makan atau memenuhi kebutuhannya hanya di bulan Ramadan saja? Tidak, dia hidup 12 bulan. Dia hidup 12 bulan. Maka bagaimana konsep memberikan zakat kepada seseorang? Zakat itu tujuannya adalah untuk menutupi kekurangan. Ya, kita mengetahui bahwa objek penerima zakat itu kurang lebih adalah di antara 8 asnaf ini, fuqara wal masakin dan sebagainya. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah memberikan contoh begini. Misalnya seseorang pengeluaran bulanannya adalah 2 juta dalam setiap bulan. Standar normalnya 2 juta. Pendapatan yang dia dapati, yang dia peroleh di tiap bulannya 1,5 juta. Artinya dia tiap bulannya tekor berapa? 500.000. Dia tekor 500.000 tiap bulan. Yang artinya dalam setahun dia tekor berapa? 6 juta. Ya. Maka dia berhak terima zakat itu 6 juta tiap tahun. Atau 500.000 tiap bulan. Supaya dia setidaknya pas antara pengeluaran dan pemasukan. Sehingga ketika yang selama ini misalnya dia tekor 500.000 tiap bulannya, membuat kepalanya semakin pening, semakin pusing, semakin susah. Dengan diberikan kecukupan seperti ini, dia semakin cool, semakin santai hidupnya, semakin baik. Ya, dia bisa memperbaiki kondisi ekonominya. 1,5 juta, mungkin dia bisa upgrade menjadi 2 juta. Ya, misalnya. Sehingga dalam setahun ke depan atau 2 tahun akan datang, kondisi dia yang minus paling tidak sudah bisa dia cukupi. Ketika dia sudah bisa mencukupi dirinya, maka dia bukan lagi bagian dari orang yang berhak menerima zakat. Apalagi dia sudah bisa memperbaiki kondisinya. Maka seperti itulah seharusnya zakat itu diberlakukan di ikhwatal iman. Jadi pun juga ketika antum memberikan bantuan kepada seseorang. Misalnya Anda termasuk orang yang kemarin-kemarin yang biasa mengeluarkan biaya untuk melakukan perjalanan umroh, ya, untuk diri Anda atau keluarga Anda. Namun kondisi ini sudah tidak mengeluarkan biaya untuk itu. Apa yang bisa dilakukan dari dana umroh ini ketika masih ada? Support ekonomi seseorang dari kerabat Anda. Ya, maksimalkan kemampuan dia. Ya, mungkin dia lemah dalam masalah permodalan, support modalnya. Dia lemah dalam masalah skill, support dengan skill. Misalnya dia diikutkan pelatihan usaha, bisnis dan lain sebagainya. Ya, ikutkan gabungan dia dalam di antara komunitas para pengusaha dan lain sebagainya untuk mengupgrade kemampuan dia dalam berusaha dan berbisnis. Yang seperti itu, ya, ketika Anda fokus kepada satu keluarga sampai mentas dan nantinya dia bukan cuma sekedar keluar dari kalangan orang yang berhak menerima zakat, bahkan bisa jadi dia berubah menjadi seorang yang berhak, yang berkewajiban mengeluarkan zakat, maka itu adalah suatu bentuk kebaikan yang jauh lebih baik ketimbang berbagi kepada 1.000 orang, tapi setelah itu off, ketemu lagi tahun depan dan tidak memberikan perubahan sama sekali bagi mereka semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Jazakallah, Ustaz. Allah yabarik fiik. Baik. Masih ada 5 menit ya, Om Ade ya? Iya. Masih ada 5 menit, bisa dimanfaatkan. Teman-teman sekalian yang masih ingin bertanya mungkin pada Ustadz. Silahkan. Yang paling jauh dari Denpasar dia bertanya, yang ikut. Ada Pekanbaru juga, Ustadz. Oh, Masya Allah. Pekanbaru juga. Pekanbaru, Ya. tadi LT ada. Insya Allah. Surabaya tadi juga sudah keluar, tapi ada juga tadi. Ya, Surabaya tadi sudah waktunya sholat lebih dulu dari kita. Betul. Bogor hadir katanya nih. Masya Allah. Ustadz, ya. ada yang bertanya di chat. Ya. Bismillah Ustadz, bolehkah suami walau sudah menikah dan punya anak, tapi masih main game? Nah. Sudah menikah dan punya anak, tapi masih main game.
Pertama, kalau ditanya apa hukum main game, standarnya mubah. Ya, main game standarnya mubah. Tapi bisa jadi mengarah kepada yang haram. Main game ada judinya misalnya. Main game ternyata gamenya itu menampilkan tokoh-tokoh yang berpakaian yang tidak halal misalnya, berpakaian yang seronok ya, yang terbuka misalnya. Atau game yang ada, saya pernah ditunjukkan, ada game yang menggambarkan sosok yang beribadah menyembah kepada satu berhala untuk mendapatkan kesaktian dan lain sebagainya, ya, PUBG atau gimana ya, salah satu game yang seperti ini yang ada unsur perbuatan syirik di sana. Ya, dasarnya main game mubah, tapi ketika main game kemudian melalaikan yang wajib, memberi nafkah kepada istri dan anak misalnya, atau menyebabkan seseorang itu menghabiskan waktunya menunda-nunda ibadah, sholat dan lain sebagainya, menghilangkan banyak peluang dia untuk beramal saleh, maka yang mubah ini bisa berubah menjadi yang haram. Dan ingat ikhwatal iman bahwa waktu ini sangatlah terbatas. Dengan adanya pandemi semakin membuat kehidupan kita semakin terbatas lagi. Anggap main game itu mubah, dan kemudian kita nanti akan pulang kepada Allah menjalani hisab. Apa yang ingin Anda hadapkan, Anda lihat, Anda baca dari catatan amalan Anda, ya? Hanya lembaran-lembaran kosong, main game, begitu saja. Apa itu yang Anda harapkan? Ya, atau Anda mengharapkan sesuatu yang lebih dari itu? Adalah kalimat tasbih, tahmid, zikir, tausiah, nasihat, walaupun sedang gurau yang positif dengan istri dan anak-anak kita, itu yang bernilai pahala. Jika itu yang terjadi, maka itu akan terus meningkatkan derajat kita di sisi Allah. Tapi jika lembaran-lembaran kosong yang isinya adalah yang harus kita tutup, kita sobek, kita buang ke sampah, itu saja adalah lipatan catatan kehidupan kita kelak yang kita baca. Waliyadzubillah. Ya, kalau kita orang yang bijak, kita menyadari bahwa hidup kita ini sangat mepet, sangat terbatas, dan kita tidak tahu lagi berapa yang tersisa, maka kita akan sangat bakhil di dalam memanfaatkan waktu yang tersisa ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah. Silakan. Pertanyaan terakhir mungkin, masih ada 3 menit. Ustaz Ali bertanya lagi, boleh terakhir ini? Boleh. Silahkan. Barakallahu fiik. Bagaimana Ustaz Ali tentang poligami Ustaz Ali? Sekarang ini banyak masih kadang bersinggungan kepada masyarakat juga. Tapi dalam Islam sebenarnya seperti apa poligami tersebut? Mohon maaf Pak Ustadz. Ya, saya yang potong Pak Ustadz. Kita nggak bicarain poligami aja dulu di sini. Itu juga di sini soalnya. Jadi lebih baik kita jalani nanti kalau semuanya laki-laki gitu, Ustaz. Jangan gitu. Saya tetap, tapi pertanyaan yang sudah ditanyakan harus dijawab. Baik. Nah, antum harus lihat ikhwatal iman bahwa satu-satunya agama di muka bumi yang memberikan ketentuan pembatasan terhadap poligami hanya Islam. Hanya Islam. Agama apapun di luar Islam, apapun silahkan cari agamanya, tidak ada satupun agama yang dengan tegas di dalam kitab suci mereka mengharamkan poligami. Tidak ada satupun. Tidak ada satupun. Mungkin kita dibilang, bukankah Nasrani mengharamkan poligami misalnya? Tanya kepada penganut agama Nasrani. Ya, tunjukkan kepada saya satu saja ayat di dalam kitab suci Anda yang menegaskan poligami haram. Malah kenyataannya, silahkan baca misalnya di Matius pasal 1, di Lukas pasal 3 ketika menyebutkan tentang silsilah Yesus. Di sana disebutkan tokoh-tokoh hebat yang dimuliakan karena ada di dalam nasab Tuhan mereka. Di situ disebutkan sosok Yakub, Yahya, Nabi Yakub, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Daud. Ya, nama-nama ini Abraham atau Ibrahim, mereka adalah poligamer semuanya. Tapi sayangnya di agama mereka tidak ada pembatasan maksimumnya berapa. Satu-satunya agama yang memberikan batasan maksimum 4. Dan itu pun dengan penegasan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Jika kamu tidak sanggup untuk bersikap adil, maka cukuplah dengan satu istri saja. Hanya Islam saja yang memberikan ketentuan dan batasan seperti ini. Ya. Dan ini menunjukkan bahwa bukan sekedar tuntutan bagi seorang laki-laki, ini hak saya untuk bisa menikah lebih dari satu, tapi coba di dalam penunaian kewajiban yang harus kita tunaikan, yaitu
bersikap adil. Apakah sanggup? Ya, ketika Anda merasa bahwa kesanggupan itu ada, baik secara mental maupun fisik maupun materi, maka silahkan lakukan dengan ketentuan yang ditentukan oleh Allah. Bersikap adil dalam memberikan nafkah, dalam membagi waktu dan hari, dan beberapa yang telah dijelaskan dalam kitab-kitab fikih tentang hal ini. Tapi ketika merasa bahwa hal ini menjadi sesuatu yang tidak mudah dan berat, ya, sesuatu yang susah, maka Allah telah tegaskan fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Maka jika kamu tidak sanggup untuk bersikap adil, cukuplah dengan satu istrimu. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ini pertanyaan yang terakhir ini ya. Pertanyaan terakhir. Dan yang paling diingat Ustaz. Ya, membuat panitia ketakutan juga. Insyaallah Ustaz. Baik. Doa penutup majelis. Ya. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Ustaz. Jazakallah. Bib Ahmad. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Madi. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Madi. Bro Riza. Hey, mana Bro Edi? Sehat Bro Riza, Bogor. Oke. Sorry agak tua. Biasa lah, kadang dulu. Tapi Ririn ikut juga itu. Hah? Ririn ikutan juga tuh ya? Lagi masak. Ini kalau mau komen gimana? Banyak pesanan. Hah? Ibu Kunci mobil. Itu. Sampai jam berapa tadi, Jak? Tadi agak cepet sih. Sampai sini tuh jam 1-an, jam 1 kurang. Terus mandi, zuhur, langsung join. Jam 1:30 lah tadi join. Pamit ya, Assalamualaikum. Jalan sepi kok tadi. Nggak seperti hari Sabtu. Arah Bogor tuh sepi. Mungkin nggak pada keluar kota kali ya. Ya kan nggak boleh sama Gubernur Jabar. Iya. Orang Jakarta. Minggu kemarin masih rame deh. Minggu kemarin gitu. tuh arah Bogor masih rame. Tadi lancar pulangnya alhamdulillah. Minggu lalu kan belum PSBB, Bro. Iya, makanya tadi kok lancar banget. Kecuali Cibubur rame tadi. Cibubur gila ya. Waduh, berangkat. Soalnya itu perbatasan Jakarta sama Jawa Barat tuh Cibubur tuh. Iya, tadi berangkat aja jam berapa udah padat itu. Yang dari di atas jembatan tuh. Iya. Balik masih padat juga tuh, orang-orang pada ke Cibubur kali itu. Emir mana Emir nih? Oh, udah cabut aja. Udah cabut deh. Boleh. Boleh. Minggu depan ada lagi deh. Ini Insya Allah. Ya, siap. Insya Allah sih minggu depan ada lagi. Cuman ya ini tadi kan undangannya 12.45, orang-orang masuknya jam 1. Wah, lebih parah lagi. Oh, jadi mungkin diundangnya 12.30 kali. Boleh? Bang Edi. Pak Madi. Terima kasih, Le. Sehat terus ya, Le. Insya Allah. Masya Allah. Barakallah. Suaranya nggak kedengeran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau mau berhenti gimana nih? Nggak bisa. Langsung di mau stop gimana nih? Di end, Pak Madi. Iya nih, agak gatek nih. Sebelah kanan atas. Mana sama Om, saya juga gatek Om. Ditekan dikit. Terus lift. Oke. Oke, Dek. Gue cabut dulu. Boy, kabar-kabarin kalau ada. Oke. Dek, siap pokoknya. Ya, insya Allah nanti gue ini. Lu masuk grup aja. Di yang mana? Ada WAG yang gue kirim di itu. Rom ya? Yang di grup Rom ya? Kalau nggak salah. Bukan, di grup Rom ada. Kalau nggak ntar gue kirimin lagi. Masih ada grup Rom yang Enggak, invitation-nya tuh. Invitation-nya ntar gue kirim lagi. Download aplikasi. Join grup Majelis Kajian NH. Join grup. Siap. Langsung join. Ya. Oke, Bro. Baik. Stay healthy. Take care. Kang Iman.
Semuanya, maaf. Ya. Oke, Man, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih semuanya. Di end ya.